Keturunan Dewa Part 7, edisi ke-91 hingga 100. Bersama suara serak, cerita berlanjut. Ini. Di kejauhan, Li Changqing membuka matanya lebar-lebar, membuka mulutnya, dan tampak ngeri. Ayah baptis, kau ada dalam daftar, dan menduduki peringkat ke-9. Hah, Su Yu bingung. Li Changqing mengusap wajahnya dan dengan cepat menjelaskan kepada Su Yu apa itu daftar Tianjiao. Yang ke-9, Su Yu sedikit tidak puas, mengapa hanya berada di urutan ke-9. Bagaimana peringkat daftar ini? Mendengar ini, mulut Li Changqing berkedut, saudaraku, kamu baru saja mencapai alam atas, dan kamu mampu melampaui ratusan miliar rekanmu dan menduduki peringkat ke-9. Apakah kamu masih belum puas? Situasi saya istimewa dan berbeda dari Anda. Su Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Bukan hanya dia yang memiliki sistem, tetapi ayahnya juga merupakan kaisar dunia. Akan memalukan jika dia tidak mendapat peringkat pertama. Lupakan saja, sekarang aku ada dalam daftar, apakah ada hadiah? Tidak, lalu mengapa harus ada dalam daftar? Kelihatannya bagus. Benar sekali, sungguh indah. Peringkat ke-9 dalam daftar Tianjiao, betapa mengesankannya jika kita sebarkan berita ini. Su Yu memutar matanya dan bertanya, jadi, di mana peringkatmu? Li Changqing tertegun saat mendengar ini, lalu memalingkan wajahnya, aku juga merasa daftar ini tidak ada gunanya, peringkat dan sebagainya tidak ada artinya. Kau tidak ada dalam daftar itu, kan? Su Yu bertanya dengan ekspresi aneh. Jangan perlihatkan kelemahan seseorang saat kau menghinanya, ayah baptis, kau sudah keterlaluan. Li Changqing menggertakkan giginya. Su Yu, seperti ayah, seperti anak. Ayo, bertarunglah untukku. Li Changqing ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata, daftar ini bukan hanya tentang generasi muda saat ini, tetapi juga termasuk para pelaku kejahatan yang telah disegel sejak zaman kuno. Oh, ekspresi Su Yu berubah sedikit. Li Changqing tahu apa yang dipikirkan Su Yu dan menghela nafas, kamu berada di peringkat ke-9, bukan ke-9 di generasi ini, tetapi ke-9 di antara semua generasi muda di zaman kuno dan modern. Su Jis mengangguk, Tuan Muda, pencapaianmu telah melampaui pencapaian mantan patriark. Mendengar kata-kata ini, Hong Lian, Mu Qiansui, dan semua orang yang mengetahui latar belakang Su Yu semuanya terkejut. Melebihi kepala keluarga, tahukah kamu, kepala keluarga Su adalah orang itu. Apakah Su Yu saat ini telah melampaui kaisar muda? Wajah Mu Qiansui menjadi pucat dan dia menundukkan kepalanya. Mungkinkah aku layak bagi Su Yu jika seperti ini? Dia berasal dari keluarga kelas menengah, dan sekarang dia menjadi orang buangan yang meninggialkan keluarganya. Rasa rendah diri yang mendalam kembali memenuhi hatinya. Bukan hanya dia, pada saat ini, bahkan Hong Lian yang biasanya berani dan gegabah, tampak sedikit linglung. Melihat Su Yu yang memancarkan cahaya terang, Hong Lian tiba-tiba merasa tidak berdaya. Su Yu sangat tenang. Dia melangkah maju dan memegang tangan kedua gadis itu secara bersamaan, jangan berdiri di sana seperti orang bodoh. Mari kita mulai bisnis dulu. Ingatlah, aku bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena kamu telah menemaniku dari awal yang sederhana, aku akan membawamu ke puncak. Setelah berkata demikian, Su Yu membawa mereka berdua dan melangkah maju memasuki tanah pemakaman. Hong Lian dan Mu Qiansui menjawab serempak, air mata mengalir di mata mereka. Mampu mengikuti Su Yu adalah hal yang paling beruntung dalam hidup mereka. Wus, di dalam tanah pemakaman, angin menderu dan awan gelap bergulung-gulung. Begitu dia melangkah masuk, mahiat yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan Su Yu. Yang lebih aneh lagi adalah mahiat-mahiat itu semua memandang ke arahnya dan perlahan-lahan memalingkan kepala mereka saat dia bergerak, seolah-olah mereka hidup. Sepertinya sebagian orang tidak menyambut kedatangan kita. Su Yu melihat ini dan berkata sambil tersenyum. Terakhir kali dia datang ke pemakaman, dia tidak mengalami situasi ini. Dia sangat menyadari bahwa ada seseorang yang sedang mencoba mencegat mereka di sini terlebih dahulu. Su Yu mensibir, semakin kau tidak mengizinkanku masuk, semakin aku akan masuk. Hehehehehehe. Begitu kata-kata itu terucap, jeritan dingin dan menusuk terdengar. Mata kerangka itu bersinar merah, dan mereka tiba-tiba melompat dan menyerbu ke arah Su Yu dan teman-temannya. Tulang-tulang makhluk ini berwarna hijau tua, memancarkan cahaya redup,
dan kuku-kukunya setajam pisau, sungguh aneh. Tatapan mata Honglian berubah dingin, dia mengangkat tangannya dan menamparnya ke depan. Ledakan, api karma itu seperti pilar, yang menutupi seluruh area dalam sekejap. Naga api bangkit dan potongan-potongan besar kerangka langsung terbakar menjadi abu dalam api. Hehehe, hanya api karma, jangan pernah berpikir untuk menyakitiku. Namun, beberapa kerangka mengabaikan api karma. Dengan suara gemuruh yang serak, kerangka yang terbakar itu dengan cepat berkumpul kembali dan mengembalikan penampilan aslinya, terus membunuh Suyu. Tepat saat Suyu hendak bergerak, seseorang tiba-tiba menyerbu dari sisinya. Wulian Tianzun, ayah baptis, biarkan aku melakukannya. Teriakan Tao terdengar, dan sebuah menara raksasa muncul entah dari mana, menghancurkan semua kerangka yang menyerbu ke depan, lalu membawa mereka semua ke dalamnya. Mata Li Changqing berbinar-binar, seakan-akan dia telah melihat sesosok wanita cantik yang tiada taraf, lalu dia pun mulai memanen tanah pemakaman dengan panik. Saya hampir lupa, orang ini suka ini. Suyu menggelengkan kepalanya dan tertawa, lalu membiarkan Li Changqing melakukan apa yang diinginkannya. Dengan dia yang memimpin jalan, Suyu dan teman-temannya dengan mudah memasuki area inti pemakaman. Namun, di sepanjang jalan, ekspresi Suyu menjadi serius. Tidak, tempat ini, bukan kuburan. Tiba-tiba Suyu berkata dengan suara berat. Pada saat yang sama, di tepi kuburan, di sudut, Ye Yuan memegang bendera pertempuran yang compang camping di tangannya dan menatap tanah dengan ekspresi geli di wajahnya. Karena kamu ingin ikut bersenang-senang, aku akan membiarkanmu ikut sebanyak yang kamu mau. Dia memandang bendera pertempuran di tangannya, dan beban lega yang besar akhirnya turun dari hatinya. Asal-usul bendera ini misterius. Itu adalah harta karun rahasia yang dia ambil di daerah terlarang jauh di dalam tanah pemakaman. Fungsinya sangat sederhana, yakni untuk membuka pintu masuk di sembarang tempat, yang mengarah langsung ke area terlarang jauh di dalam tanah pemakaman. Dan dia baru saja menggunakan bendera ini untuk membuka pintu masuk saat Suyu dan yang lainnya melangkah ke dalam pemakaman. Dengan cara ini, mereka berhasil dituntun ke bagian terdalam pemakaman. Dia tidak dapat menahan gemetar seluruh badannya hanya dengan memikirkan tempat itu. Belum lagi pihak lain hanya memiliki satu orang suci agung yang melindunginya, bahkan jika seorang raja orang suci turun tangan, dia mungkin tidak akan pernah kembali. Hehe, kali ini, dengan mengusir harimau dan menelan serigala, kita tidak hanya bisa menyingkirkan kecurigaan keluarga Ye, tetapi juga menyingkirkan pangeran keluarga Su, yang merupakan ancaman besar bagi kita. Sungguh rencana yang hebat untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Ye Yuan membelai jenggotnya dan tersenyum, mengagumi kebijaksanaannya sendiri. Segera, dia mengangkat bendera formasi dan terbang perlahan menuju lokasi keluarga Ye. Sekarang masalah besar telah teratasi, inilah saatnya untuk bertindak cepat dan menyelesaikan rencana abadi keluarga Ye dalam satu gerakan. Jika ini bukan kuburan, lalu di manakah itu? Di sisi lain, Li Changqing sangat terkejut ketika mendengar kata-kata Suyu. Dia berkeliaran di sekitar tempat pemakaman sepanjang tahun, mencari tempat pemakaman yang cocok, dan dapat dikatakan bahwa dia sangat mengenal setiap pohon dan helai rumput di sini. Tapi sekarang Suyu berkata, bukankah ini tempat pemakaman? Saya selalu merasa ada sesuatu yang salah. Suyu mengerutkan kening. Dia dapat merasakan bahwa keheningan di sini 100 kali lebih kuat daripada terakhir kali dia datang. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Honglian bertanya dengan khawatir. Suyu menggelengkan kepalanya sedikit. Sekarang kita sudah di sini, kita harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Dimanapun tempat ini, selama kita mencapai ujungnya, kita akan mendapatkan jawabannya. Sebelum dia selesai berbicara, tanah di bawah kaki ketiga orang itu tiba-tiba bergetar. Mengaum, gelombang besar melanda, dan kegilaan yang mengerikan terjadi antara langit dan bumi. Lalu, bumi riyuntuh, menampakkan jurang yang gelap. Suara menyeramkan datang dari jurang. Ekspresi Suyu dan dua orang lainnya tiba-tiba berubah. Ye Feng mengerutkan kening, lalu seolah teringat sesuatu, dia berseru, ini adalah area terlarang di bawah tanah kuburan. Ini adalah tanah kuburan yang disebut api penyucian Netherworld. Api penyucian neraka. Suyu mengangkat alisnya. Dikabarkan bahwa di era purba yang jauh, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh di sini,
badan mereka berubah menjadi tulang kering, jiwa mereka menghilang, dan badan serta roh mereka hancur. Ye Feng menjelaskan, banyak orang kuat meninggal dalam pertempuran di sini. Kemudian, banyak sekali orang-orang kuat yang memilih memasuki tanah pemakaman untuk menguburkan jasad mereka demi mencari kesempatan kebangkitan. Konon katanya masih ada sisa jiwa orang kuat tingkat kaisar yang bersembunyi di sini. Sekali tersentuh, kau pasti akan mati. Tingkat kaisar. Semua orang tampak serius mendengar ini. Tanah pemakaman dan tanah pemakaman hanya berjarak satu kata, tetapi perbedaan antara keduanya sebesar langit dan bumi. Pemakaman benar-benar zona terlarang bagi semua makhluk hidup. Jiwa sisa setingkat kaisar bukanlah sesuatu yang setengah matang seperti pikiran kaisar dari kaisar abadi. Jika mereka benar-benar menghadapi hal ini, Suyu dan yang lainnya kemungkinan besar akan dimakan oleh pihak lain sebelum mereka sempat bereaksi. Tapi kami jelas-jelas baru saja masuk dari tepi kuburan, bagaimana mungkin kami muncul langsung di area terlarang di bawah kuburan? Ye Feng sangat bingung. Namun tak lama kemudian, dia tiba-tiba tersadar dan berkata dengan wajah muram, hanya ayahku yang bisa mengubah pintu masuk ke area terlarang secara diam-diam. Setelah berkata demikian, Ye Feng menatap Suyu dan berkata, Tuan, kita harus segera pergi dari sini, kalau tidak sengaja memancing hal yang tabu, kita bisa mendapat masalah. Meninggalkan. Mendengar ini, Li Changqing menggelengkan kepalanya dan memiliki pendapat berbeda. Makam-makam yang sepi di tanah pemakaman itu semuanya telah digali dan membusuk. Bagaimana mungkin ada aroma harum di tanah pemakaman ini? Bagaimana kita bisa dengan mudah meninggalkan tempat yang begitu berharga? Sambil berbicara, dia mengambil kompas di tangannya dan mulai menghitung dengan cara yang misterius. Setelah beberapa saat, mata Li Changqing berbinar dan dia berkata dengan gembira. Ayah angkat, makam Kaisar Semu yang kuceritakan sebelumnya mungkin ada di tanah pemakaman ini. Pantas saja aku tidak menemukannya, seberapa keras pun aku mencarinya, ternyata tersembunyi di sini. Tiba-tiba dia mengerutkan kening dan wajahnya menjadi pucat. Saat berikutnya, tenggorokannya menonjol dan dia membuka mulutnya lebar-lebar, menyemburkan seteguk darah. Sial, aku terlalu dekat dan diserang. Li Changqing memegangi dadanya dan meringis kesakitan. Kakak, kamu baik-baik saja. Beraninya kamu menggali kuburan di tempat angker seperti kuburan. Ye Feng terkejut dengan keberanian orang ini dan untuk pertama kalinya menyadari kesenjangan antara dirinya dan sang jenius teratas. Meskipun dia telah mempraktekkan jalan kebal sebelumnya, sekarang nampak bahwa dia hanyalah kebal palsu seperti katak dalam sumur. Menurut saya, kita tidak boleh mengambil risiko. Jika terjadi kesalahan, akan lebih banyak masalah daripada manfaatnya. Mu Qiansui menghembuskan udara putih dan berkata dengan cemas. Ye Feng mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya, meskipun sangat berbahaya di tanah pemakaman, akan sangat berlebihan jika kau mendapat kesempatan. Sejauh yang aku tahu, Ye Yuan, kepala keluarga Ye, telah pergi jauh ke tempat ini berkali-kali dan mendapatkan banyak hal. Setelah itu, Ye Feng berkata dengan ekspresi yang rumit, saya juga pernah datang ke sini secara kebetulan, dan mendapat bimbingan dari jiwa sisa seorang kaisar semu, itulah sebabnya saya mencuri sebagian warisan leluhur keluarga Ye. Mendengar ini, semua orang terdiam. Jadi, apakah kita berangkat sekarang atau tidak? Hong Lian menatap mereka dan bertanya sambil mengerutkan kening. Suyu mengerutkan kening sambil berpikir, tidak dapat mengambil keputusan. Tujuan perjalanannya bukanlah untuk mengambil risiko di daerah berisiko tinggi seperti itu. Namun ada pepatah lama yang mengatakan demikian. Sekarang kita sudah di sini. Mengerti? Suyu menepuk pahanya. Pertanyaan pilihan ganda semacam ini sebaiknya diserahkan kepada para profesional. Xiao Yu, beritahu aku cara memilih. Setelah dia selesai berbicara, beberapa mata tertuju pada wajah Su Xiao Yu. Ahem, Su Xiaoyu terkejut dan melambaikan tangannya dengan cepat, tidak, aku tidak tahu bagaimana membuat keputusan ini. Tidak apa-apa, ikuti saja instingmu. Apapun konsekuensinya, aku akan melindungimu. Suyu menepuk dadanya dan meyakinkan. Su Xiaoyu ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Saya pikir, kita bisa mendengarkan keponakan kita Changqing. Su Xiaoyu menggertakkan giginya dan akhirnya berkata, kalau begitu, ayo kita pergi. Suyu menendang pantat Li Changqing tanpa ragu.
Memimpin jalan, Li Changqing memegangi pantatnya dan bergumam, aduh, lalu menggaruk kepalanya dan menatap Su Xiaoyu, gadis kecil, siapa yang kau panggil keponakan? Sedikit, Su Xiaoyu menjulurkan lidahnya dan berkata, hei, kamu memanggilku kakak baptis, jadi tidakkah seharusnya kamu memanggilku bibi? Kamu anak yang pintar, aku khawatir kamu akan menjadi seperti kakakmu saat kamu dewasa. Li Changqing memutar matanya, terlalu malas untuk memperhatikannya, dan langsung melompat ke jurang di depannya. Di atas tebing, tulang-tulang yang layu itu mengulurkan tangan mereka hendak menggigit kerumunan itu, namun Su Yu dengan santai memotong tulang-tulang itu dengan pedang, dan menyebarkannya ke seluruh tanah, tidak dapat menghentikan langkah mereka sedikitpun. Semakin dalam Anda menyelam, semakin dingin udaranya. Li Changqing memandang kompas dengan sangat serius. Pada tengah malam, angin bertiup kencang dan kilatan cahaya berkelap-kelip. Dengan kompas di tangan, hatiku mengikutinya. Tiba-tiba, Li Changqing mengubah arah dan terbang lurus ke arah tertentu. Semua orang mengikuti dari belakang. Tak lama kemudian, Li Changqing berhenti dan menatap lubang besar di depannya. Itu adalah lubang dalam yang sangat spektakuler. Urat-urat tanah yang tak terhitung jumlahnya dipelintir dan dikumpulkan bersama oleh kekuatan sihir yang besar, seperti peti mah teh yang sangat besar. Dan di atas peti mah teh raksasa itu, ada sebuah karakter kekaisaran yang bersinar dengan cahaya redup. Laut, mungkinkah ini makam kaisar kuno? Su Jis berkata dengan ekspresi aneh. Saudara Changqing, makam kaisar semu yang kau sebutkan, mungkinkah itu makam kaisar semu Guming? Ye Feng menelan ludah, ekspresinya juga halus. Ya, kamu kenal dia. Li Changqing tidak menyadari ekspresi aneh mereka berdua dan menjawab sebagaimana mestinya. Pada saat ini, Su Yu melangkah maju, menepuk bahunya, dan menunjuk ke arah Ye Feng, apakah kamu tahu siapa nama asli Kaisar Kuasi Guming? Li Changqing bingung, saya tidak tahu, apa yang terjadi? Su Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Nama aslinya adalah Ye Fan. Dia adalah leluhur yang telah lama ingin dibangkitkan oleh keluarga Ye. Kebetulan sekali. Li Changqing menarik napas dan tampak terkejut. Tentu saja, dia juga telah mendengar cerita Ye Feng dan tahu bahwa dia pernah digunakan sebagai wadah untuk membangkitkan kembali leluhur keluarga Ye dan bahwa dia adalah orang yang menyedihkan. Tetapi dia tidak tahu bahwa makam Kaisar Semu Guming yang selalu ingin dia gali adalah makam leluhur keluarga Ye. Ye Feng mengangguk, ya, sungguh suatu kebetulan. Namun ini merupakan berkah tersembunyi. Saya sama sekali tidak merasakan tekanan psikologis untuk menggali kuburnya. Saya bahkan ingin menggalinya dan menghancurkan tulang-tulangnya hingga menjadi debu. Ye Feng menggertakkan giginya dan berkata, Saudara Changqing, aku akan pergi bersamamu ke makam nanti. Aku kenal tempat ini. Sebelumnya, dia telah bekerja sama dengan sisa jiwa seorang kaisar semu di tanah pemakaman untuk mencuri beberapa barang dari makam Guming. Dapat dikatakan saya sangat familiar dengan tempat ini. Su Yu menyeringai, tatapannya menerawang jauh, orang tua, kamu sengaja membawa kami ke tempat pemakaman, tidakkah kamu menyangka kuburan leluhurmu akan digali? Xiao Yu, kali ini kamu memberikan kontribusi pertama. Su Yu mengusap kepala Su Xiaoyu dan menggantungkan liontin giok di lehernya. Saat ini, dia sebenarnya lebih cenderung untuk pergi. Jika bukan karena Su Xiaoyu, mungkin tidak akan ada cara untuk menemukan makam leluhur keluarga Ye. Keluarga Ye berusaha keras membawa mereka ke sini, dengan harapan bisa menunda waktu. Tanpa diduga, aku akhirnya menembak kakiku sendiri. Su Yu mendesah. Takdir sebenarnya adalah tipuan takdir. Segera, dengan bantuan Ye Feng yang telah berada di sana sebelumnya, semua orang menemukan jalan masuk ke makam Guming dengan sangat lancar dan berjalan masuk bersama-sama. Namun, saat semua orang masuk, seruan ringan terdengar. Segera setelah itu, gumpalan asap hijau melayang keluar perlahan dan berkumpul menjadi wajah manusia di udara. Senior, Ye Feng terkejut. Dia tidak menyangka bahwa sisa jiwa Kaisar Semu ini masih menolak pergi setelah mencuri makam Ming kuno bersamanya sebelumnya. Wajah lelaki itu tampak seperti ilusi dan transparan, tetapi matanya sangat tajam saat dia menatap Su Yu, Ye Feng dan yang lainnya. Sesaat kemudian, wajah manusia itu menatap Ye Feng dan berkata dengan suara yang dalam, wah, pernahkah kau mendengar pepatah, keserakahan tak pernah terpuaskan, bagaikan ular menelan gajah. Terakhir kali 10 tahun lalu sudah cukup ekstrim.
Sekarang setelah Anda memimpin gerombolan ini, saya khawatir Anda tidak akan pernah kembali. Tanpa menunggu arwah yang tersisa selesai berbicara, Sujis mengerutkan kening dan melangkah maju untuk menyela, hantu yang sudah mati tidak boleh ikut campur dalam urusan orang yang masih hidup. Bukankah lebih baik mempraktikkan kitab suci hantu dan bertahan hidup? Berani sekali kau. Meskipun aku hanyalah sisa jiwaku yang tersisa di dunia ini, bagaimana mungkin seorang suci sepertimu bisa menghakimiku? Jiwa yang tersisa menjadi marah. Dulu, aku tak terkalahkan di alam atas dan dikenal sebagai Kaisar Semu Gelombang Mengamuk. Begitu aku diberi gelar Kaisar, siapa di alam atas yang berani menantangku? Oh, ada apa? Apakah kamu ingin bertindak sekarang dan menunjukkan kekuatan kekaisaranmu? Sujis tidak takut sama sekali. Dia bisa tahu sekilas bahwa jiwa Kaisar Semu Nutao yang tersisa hanyalah hiasan belaka. Bila jiwa tidak mempunyai badan fisik yang dapat dilekatinya, ia akan seperti rumput liar yang tak berakar dan lambat laun akan lenyap di dunia. Lebih dari itu, dia hanyalah jiwa yang tersisa. Jika dia tidak mencapai tingkat yang sangat tinggi semasa hidupnya, dan tidak menemukan teknik kultivasi hantu setelah kematiannya, kemungkinan besar dia sudah menghilang sejak lama. Tetapi meskipun begitu, jiwa ini kini tidak ada bedanya dengan hantu yang mengembara, dan hanya dapat bertahan hidup dalam keadaan bukan manusia maupun hantu ini. Jika dia mencoba menyerang dengan kekerasan, dia mungkin akan terbunuh sebelum serangan itu tiba. Aku ingin melihat bagaimana kamu mati. Setelah niatnya yang sebenarnya terungkap, Kaisar Semu Nutao berhenti bersikap sok dan minggir untuk memberi jalan. Melihat ini, Ye Feng langsung terkesan. Seperti yang diharapkan dari seorang anggota keluarga kekaisaran, dia memiliki visi yang luar biasa. Kalau dipikir-pikir, jika Kaisar Semu Nutao ini benar-benar berkuasa, mengapa kita bekerja sama dengannya sejak awal? Bukankah lebih baik baginya untuk masuk dan meraup semua keuntungannya? Setelah menyadari ini, Ye Feng tidak takut lagi. Dia melangkah di belakang semua orang dan melangkah ke makam Ming kuno. Kalian benar-benar pemuda yang kasar. Aku ingin melihat bagaimana kalian mati. Kaisar Semu Nutao mundur selangkah dan semakin marah semakin dia memikirkannya. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mundur dan menonton dari jauh, ingin melihat bagaimana Su Yu dan yang lainnya akan dipermalukan. Saat itu, dia mengandalkan kekuatan kuasi kaisar yang tersisa dan status khusus Ye Feng sebagai keturunan keluarga Ye, dan mampu mencuri 1/10.000 kekuatan kuasi Kaisar Guming. Dan sekarang, sekelompok orang ini ingin mencuri harta karun Kaisar Kuasi Guming hanya dengan satu orang bijak agung. Itu hanya angan-angan belaka. Ini adalah formasi penjebakan naga. Begitu dia melangkah pertama memasuki makam, Li Changqing menyipitkan matanya sedikit dan berkata. Di depan mata semua orang, pedang dan pisau yang tak terhitung jumlahnya berdiri berjajar, seolah memenuhi seluruh makam. Pedang-pedang ini, satu demi satu, membentuk sangkar melingkar, menghalangi jalan masuk ke makam. Setiap pedang memiliki gaya yang berbeda, ada yang berwarna merah darah, dan ada pula yang berwarna perak. Semua pedang itu memancarkan cahaya redup, samar-samar memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Hati-hati, formasi ini agak aneh. Li Changqing dengan santai melemparkan senjata ajaib ke dalamnya. Ledakan. Dalam sekejap, senjata ajaib itu dicekik hingga berkeping-keping, dan akhirnya, tidak ada sedikit pun jejak yang tersisa. Semua orang terkejut ketika melihat ini. Ye Feng sangat setuju, formasi ini sangat aneh. Pada awalnya, Kaisar Semu Nutao yang memimpin jalan, jadi saya cukup beruntung untuk melewati formasi perangkap naga. Sekarang, Li Changqing mengerutkan kening dan mencoba banyak cara, tetapi tidak dapat menemukan cara untuk menghancurkan formasi tersebut. Formasi penjebak naga ini dibentuk oleh seorang kaisar semu. Meskipun telah dirusiak oleh waktu dan kekuatannya kurang dari 1/10 dari sebelumnya, itu jelas bukan sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh kekuatan biasa. Tetapi jika kita mengikuti aturan untuk menemukan jalan keluar, mungkin akan memakan waktu lama. Biar aku coba. Melihat Li Changqing menggaruk kepalanya, Su Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ayah Baptis, apakah Anda yakin? Li Changqing sedikit skeptis. Lagi pula, formasi penjebak naga ini begitu kuat sehingga bahkan dia, seorang master formasi, tidak berdaya menghadapinya. Mari kita coba. Su Yu menjawab dengan santai. Sehat. Li Changqing mendesah. Sejauh pengetahuannya,
Suyu belum menguasai seni formasi, jadi percuma saja mencobanya. Baiklah, biarkan dia mencoba. Jika benar-benar tidak berhasil, gunakan beberapa kartu truf Anda. Hanya dengan 2 trik ini, kamu berani membobol makam kuno. Di belakang, Kaisar Semu Nutao menampakkan ekspresi jijik di wajahnya. Dia telah melihat dengan jelas bahwa di antara orang-orang di depannya, hanya gadis kecil itu yang telah mencapai puncak alam suci agung, dan yang terkuat di antara yang lainnya hanya berada di puncak alam istana ilahi. Kutu kupret macam ini benar-benar ingin memasuki makam kuno. Saya sarankan kamu untuk segera keluar dari sini. Kalau tidak, jika kamu mengganggu orang di dalam makam, kamu akan dibunuh. Diam, itu hanya formasi, apa yang kau teriakkan? Suyu mengerutkan kening. Segera dia melangkah ke dalam formasi. Di tengah tatapan khawatir semua orang, Suyu tampak berada di ruang kosong. Pedang dan pisau itu menembus badannya secara langsung, seolah-olah mereka tidak berada dalam waktu dan ruang yang sama-sama sekali. Disertai suara ledakan keras, seluruh makam bergetar hebat. Suara pedang terdengar dan niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Akan tetapi, Suyu seolah-olah berada di luar dunia nyata, dan niat membunuh di sekelilingnya sama sekali tidak disadarinya. Apakah anak ini punya cara untuk menahan formasi ini? Kaisar Semu Nutao terkejut. Tahukah Anda, formasi besar ini adalah formasi tingkat kuasi Kaisar yang asli. Sekalipun kekuatannya hanya 1/10.000, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh alam istana Dewa Belaka. Namun Suyu secara tak terduga berhasil melewati makam pedang dan pisau ini dengan selamat. Menakjubkan, Li Changqing juga tampak terkejut. Dia tahu beberapa metode Suyu, tetapi dia tidak menyangka pihak lain bisa melakukan ini. Jangan hanya berdiri di sana, ikuti aku. Suyu berbalik, dan kekuatan waktu dan ruang membuka jalan menuju jarak di belakangnya. Li Changqing, Hong Lian dan yang lainnya mengikuti dari dekat, bergerak maju dengan cepat. Itu tidak mungkin. Ekspresi Kaisar Semu Nutao rumit. Setelah berpikir sejenak, dia segera mengejarnya. Ketika melewati makam pedang, dia sedikit skeptis dan melepaskan sinar kekuatan jiwa untuk mencoba menyentuh pedang yang patah. Wah, dengan suara ledakan keras, gumpalan kekuatan jiwa itu langsung musnah menjadi ketiadaan. Mendesis. Dia mengerang, wajahnya menunjukkan rasa sakit. Jelaslah bahwa hilangnya bagian kekuatan jiwa ini telah mengakibatkan kerusakan besar padanya. Kekuatan itu sebenarnya bisa mengabaikan formasi ini. Melihat punggung orang-orang yang berjalan menjauh, hatinya dipenuhi gelombang ketakutan yang besar. Anak ini tidak sederhana. Mungkin, dia benar-benar dapat mencapai titik terdalam dan mendapatkan benda itu. Harta karun yang berharga yang dapat menghidupkannya kembali. Memikirkan hal ini, Kaisar Kuasi Nutao tidak ragu lagi dan segera menyusul. Di sisi lain, Suyu dan kelompoknya telah melewati berbagai lapisan formasi dan batasan dan tiba jauh di dalam makam. Tiba-tiba, pemandangan di depan berubah. Mata Li Changqing tiba-tiba terpaku, menatap pemandangan di depannya. Saya melihat lubang hitam muncul di depan saya. Lubang hitam itu memancarkan aura yang mengerikan bagaikan jurang neraka yang membuat kulit kepala orang-orang geli. Dan di dalam lubang hitam itu, samar-samar terlihat beberapa lempengan batu pecah berdiri di sana. Permukaan prasasti batu itu tertutup debu dan di atasnya terukir kata-kata yang tampaknya merupakan teks kuno dan sulit dipahami artinya. Ada lebih dari 10 kerangka di sekitar lubang hitam, semuanya tulang putih. Mereka tidak tampak seperti manusia, melainkan lebih seperti monster. Di samping kerangka-kerangka tersebut, ada tumpukan tulang-tulang busuk yang tergeletak di sana, tak bergerak. Li Changqing mengangkat alisnya, matanya bersinar dengan cemerlang. Ini pasti prajurit Mahiat yang dikabarkan, yang secara khusus digunakan untuk menjaga peti Mahtei. Ya, itu adalah prajurit Mahiat. Ye Feng mengangguk, tempat di depan adalah tempat penyimpanan relik leluhur keluarga Ye. Kaisar Semu Nutao lah yang menghentikan para prajurit Mahiat dan memberiku kesempatan untuk pergi ke sana dan mencuri warisan. Li Changqing mengangguk, seperti yang diharapkan dari makam Kaisar Semu, makam itu penuh dengan bahaya. Namun, semakin besar risikonya, semakin besar pula imbalannya. Setelah selesai berbicara, Li Changqing memejamkan matanya sedikit, dan dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dia mengeluarkan jimat yang setengah jadi dari tangannya. Berdengung. Simbol ini berwarna kuning tua,
sedikit berkerut di tepinya, bahkan hanya separuhnya. Namun begitu muncul di dunia, gelombang yang mengerikan menyebar. Sujis mengangkat alisnya, jimat Tao yang dibuat oleh Yang Maha Tinggi. Ya, karena aku yang mengusulkan untuk pergi ke sini, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan semua kerja keras itu, kan? Li Changqing tersenyum tipis dan menjentikkan jarinya. Jimat itu mengembang tertiup angin dan dalam sekejap berubah menjadi kertas jimat setinggi 1 meter. Kertas jimat itu meledak menjadi cahaya keemasan yang cemerlang, meloncat seperti api, dan suhu yang sangat panas menyebar. Desis, desis, desis. Kemanapun api jimat itu lewat, ruang pun ikut riyuntuh. Mengaum. Pada saat yang sama, belasan prajurit Mahiyat itu tiba-tiba membuka mata mereka dengan pupil merah dan meraung seperti binatang buas. Mereka menghentakkan kaki dan menerkam ke arah Li Changqing, cakar mereka yang tajam merobek udara, menimbulkan suara siulan yang melengking dan tajam. Enyah, Li Changqing berteriak pelan, membentuk segel dengan tangannya, dan api jimat pun meledak. Ledakan. Dalam sekejap, api menyapu dan menyelimuti Mahiyat prajurit. Desir, desir, api jimat itu membakar Mahiyat itu, menimbulkan suara mendesis, dan gumpalan asap hitam mengepul, dan bau busuk pun menyebar. Mengaum, teriakan itu bergema di seluruh pegunungan. Para zombie itu menggeliat dan meronta dengan panik, tetapi tidak ada gunanya. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi abu. Dan pada saat Mahiyat itu terbakar, serpihan-serpihan kristal cemerlang berjatuhan. Oh, aku tidak menyangka akan ada keuntungan yang tidak terduga. Li Changqing mengambil barang-barang yang jatuh dengan ekspresi gembira di wajahnya. Benda ini adalah bahan pemurnian yang sangat berharga. Benda ini mengandung spiritualitas dan cukup langka. Li Changqing melihatnya beberapa kali lalu menyerahkannya pada Suyu. Suyu menerimanya tanpa ragu. Lalu semua orang melihat ke pintu masuk yang tampak seperti lubang hitam. Suyu melangkah maju tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, di tanah pemakaman keluarga Ye Yuan tiba-tiba membuka matanya dan menatap tajam ke area terlarang. Seseorang mendobrak makam kuno itu. Dia menggertakkan giginya, berharap dia bisa segera membunuh penyusup itu. Tetapi sekarang, inilah saat yang krusial untuk memulai upacara, dan dia tidak boleh absen sama sekali. Kutu kupret. Ye Yuan sangat cemas, tetapi dia hanya bisa menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu dan kemudian menangani penyusup di makam itu. Namun dia tidak terlalu cemas. Makam Ming kuno dipenuhi dengan metode setingkat kaisar semu. Bahkan dia, saudara-saudara terdekatnya, harus sangat berhati-hati. Serangga yang cukup beruntung untuk masuk ke sana mungkin akan disiksa sampai mati dalam beberapa pukulan, bukan? Setelah memikirkannya, dia mengangkat kepalanya dan menatap 9 wanita di peron. Ke-9 orang itu semuanya sangat cantik, dan mereka mengenakan mahkota Phoenix dan jubah pengantin. Cepatlah menikah, Ye Yuan berkata dengan tenang. Mendengar hal ini, para tetua di bawah segera mengerti dan mulai membuat pengaturan. Pada saat ini, seluruh keluarga Ye dihiasi dengan lampu dan lilin merah, dan rumah dipenuhi oleh tamu, menciptakan suasana yang semarak. Namun saat ini, wajah ke-9 klan pengantin itu tidak begitu baik. Mereka saling berpandangan, semuanya merasa tertipu. Keluarga Ye sebelumnya telah mengumumkan bahwa mereka tidak ingin leluhur mereka kesepian, jadi mereka ingin mencarikan jodoh untuknya, dan bahwa mereka akan menerima hadiah besar jika jodohnya berhasil. Namun ketika mereka setuju, mereka menemukan. Bagaimana ini bisa disebut pernikahan? Apakah leluhur jauh keluarga Ye masih begitu diminati bahkan setelah kematiannya? Ingin mengambil 9 istri dan selir sekaligus. Bukankah ini terlalu gila? Meskipun mereka sangat marah, bagaimanapun juga, segala sesuatunya sudah sampai pada titik ini. Jika mereka ingin mendapatkan keuntungan dari keluarga Ye, mereka hanya bisa menanggungnya. Pada saat ini, 2 garis air mata jatuh dari wajah seorang pengantin yang berdiri di panggung tinggi. Kakak. Aku salah. Ayo, selamatkan aku. Mu Yunyan menangis tanpa suara. Dia sungguh menyesalinya saat ini. Awalnya ia mengira menikah adalah hal yang baik, tetapi tak disangka ia akan menikah dengan orang yang sudah meninggal. Tetapi ketika dia akhirnya meyakinkan dirinya untuk menerimanya, dia mengetahui bahwa ada lebih dari 1 orang yang menikah dan dia hanya 1 dari 9 orang. Itu masih bagus. Paling buruknya, Anda bisa pindah ke tempat baru.
Mu Yunyan pernah menghibur dirinya sendiri dengan cara ini. Tetapi sekarang, ketika keluarga Ye mengukir pola susunan di badannya dan memberlakukan batasan, dia langsung panik. Dia awalnya adalah seorang praktisi formasi. Meskipun dia tidak mengenali teks pembentukannya, dia mengerti untuk apa teks itu digunakan. Bagaimana ini bisa disebut menikah? Jelas itu jebakan. Keluarga Ye akan mengorbankan mereka. Mengenang masa lalu, Mu Yunyan merasa sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Ternyata Mu Qiansui telah diam-diam menanggung begitu banyak hal sebelumnya. Orang tuanya tidak pernah memperlakukan mereka sebagai anak perempuan. Oleh karena itu, hubungan darah tidak ada artinya di mata mereka. Terlepas dari apakah mereka adalah saudara-saudara atau tidak, bukankah mereka semua digunakan untuk bertukar manfaat? Oleh karena itu, dia yang memiliki bakat lebih baik, sangat difavoritkan dalam keluargamu. Dia benar-benar berpikir bahwa dia lebih disenangi daripada Mu Qiansui, dan orang tuanya lebih mencintainya sebagai putri angkat mereka. Saya tunduk pada orang tua saya. Di tengah suara lonceng yang merdu, terdengarlah sebuah nyanyian panjang. Kesembilan orang itu ditahan oleh suatu kekuatan tak kasat mata, lalu berlutut di tanah dan bersujud. Sujud pada langit dan bumi 2 kali. Suami dan istri saling menundukkan kepala. Setelah bersujud 3 kali, Mu Yunyan gemetar seluruh badannya dan air mata berangsur-angsur mengaburkan matanya. Dia memaksa dirinya untuk memalingkan wajahnya ke samping dan melihat sekilas orang tuanya, Mu Qiansui dan Qian Suiyan. Pada saat ini, senyum di wajah mereka sangat cerah. Melihat ini, Mu Yunyan benar-benar patah hati. Samar-samar, dia seperti melihat sosok Mu Qiansui lagi. Kakak, maaf. Aku, benar-benar salah. Di makam Ming kuno, Mu Qiansui tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba menoleh dan menatap kehampaan. Ada apa? Su Yu menyadari keanehannya dan bertanya. Tidak apa-apa, aku hanya merasa seperti ada semacam belenggu yang terlepas. Mu Qiansui tidak tahu bagaimana menggambarkan perasaan ini, dan akhirnya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu bagus. Melihatnya baik-baik saja, Su Yu merasa lega dan fokus mempelajari objek di depannya. Di depannya, ada peti mah teh berwarna hitam. Ada lampu minyak di atas peti mah teh. Lampu minyak itu redup dan lemah, dan di dalamnya, cahaya redup berkedip-kedip, seolah-olah akan padam setiap saat. Ye Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, Tuan, lampu ini adalah api jiwa terakhir dari leluhur keluarga Ye. Pada awalnya, saya mencuri setetes minyak lampu, dan memperoleh banyak wawasan dan teknik kultivasi dari para leluhur keluarga Ye. Mendengar ini, Su Yu mengangguk dan mengarahkan pandangannya ke lampu minyak. Dengan kata lain, selama benda ini diambil, semua rencana keluarga Ye bisa hancur, kan? Itu benar. Ye Feng segera mengangguk. Alasan mengapa keluarga Ye berharap untuk menghidupkan kembali leluhur mereka adalah karena keberadaan lampu ini. Selama itu dihancurkan, kebangkitan pada dasarnya adalah omong kosong. Bagus. Su Yu mengangguk. Berjalan maju perlahan-lahan. Saat telapak tangannya melayang di atas lampu minyak, rantai hitam terus muncul dari telapak tangannya. Dengan kekuatan panci setan pemakan surga, tak peduli harta rahasia apapun yang ada di lampu minyak ini, asal diseret ke dalamnya, pasti bisa dimurnikan. Ledakan. Saat rantai melilit lampu minyak, seluruh makam mulai berguncang hebat, seakan-akan akan riyuntuh kapan saja. Su Yu mengangkat alisnya. Masih ingin berjuang. Xiao Hei, gunakan semua kekuatanmu dan sempurnakan dalam satu tarikan napas. Mendengar kata-katanya, rantai tak terbatas itu mengembun menjadi wujud Xiao Hei, yang tiba-tiba mengangkat kepalanya, membuka mulutnya dan menelan lampu minyak itu dalam sekali teguk. Pakan. Dalam sekejap, kegelapan tak berujung turun dan seluruh makam menjadi sunyi senyap. Oh tidak, barang-barang peninggalan leluhur kita telah diambil. Pada saat ini, Ye Yuan tidak bisa lagi duduk diam. Di tengah tatapan semua orang yang bingung dan ragu, Ye Yuan mengeluarkan bendera formasi, membuka jalan, dan menyerbu masuk seperti orang gila. Sialan kau, tidak peduli siapa kau, jika kau berani menghalangi keluarga Ye, kau harus mati. Apakah itu berhasil? Li Changqing menelan ludah dan berkata dengan susah payah. Ombak tadi begitu mengerikan sehingga dia hampir melepaskan celana dalamnya untuk melindungi dirinya. Su Yu terkekeh, sederhana saja. Dipelihara oleh dunia batinnya.
Sudut yang rusiak pada toples setan pemakan surga telah hampir sepenuhnya diperbaiki. Selain itu, panci iblis pemakan langit telah memurnikan banyak hal selama ini dan mengumpulkan banyak energi. Dengan cara ini, menelan harta rahasia tak berawak sekaligus akan menjadi hal yang mudah. Jadi dia membawa prajurit Daois kuasi kaisar bersamanya. Tidak heran orang setingkat istana dewa berani menerobos masuk ke makam kaisar. Tepat saat semua orang berbalik dan hendak pergi, suara tua dan serak terdengar, bergema di seluruh makam. Ekspresi Suyu berubah sedikit. Momen berikutnya, dari balik bayang-bayang, seorang lelaki tua berwajah keriput dan punggung bungkuk berjalan keluar. Mata lelaki tua itu tampak keruh, namun memancarkan sinar cemerlang saat ia menatap semua orang yang hadir. Sangat mudah untuk mendapatkannya, nak. Serahkan lampu kaca pengubah jiwa itu sekarang, dan aku akan mengampuni nyawamu. Kamu adalah Kaisar Semu Nutao. Setelah identifikasi yang cermat, Suyu terkejut. Wajah lelaki tua di hadapan mereka tampak persis seperti sisa jiwa Kaisar Semu Nutao yang baru saja mereka temui di pintu masuk makam. Melihat ini, Ye Feng tiba-tiba menepuk pahanya. Kau benar-benar meninggalkan badanmu di sini saat itu. Dia tiba-tiba teringat saat dia menjelajahi makam bersama Kaisar Semu Nutao, pihak lain sepertinya memiliki badan fisik, bukan sisa keadaan jiwa yang pernah dilihatnya sebelumnya. Jadi, orang ini sengaja menyembunyikan jasadnya di sini. Mendengar ini, Kaisar Semu Nutao memasang ekspresi rumit di wajahnya. Saya terluka parah dan diambang kematian, jadi saya tidak punya pilihan selain memotong lengan saya untuk bertahan hidup. Saya tidak pernah menyangka keadaan akan berubah seperti hari ini. Selama kamu menggunakan lampu transformasi jiwa berkilau untuk memelihara sisa jiwa kaisar ini selama 10.000 tahun, kamu dapat menggabungkan seluruh jiwamu dengan badanmu, yang setara dengan metode kelahiran kembali lainnya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, semua orang tiba-tiba mengerti segalanya. Kaisar Semu Nutao terluka parah dan sekarat, jadi dia datang ke pemakaman dengan maksud berusaha sekuat tenaga untuk membalikkan keadaan. Ia cukup beruntung karena menemukan makam yang telah dipersiapkan Kaisar Guming untuk dimakamkan setelah kematiannya. Akan tetapi, dia terluka parah dan sekarat dan tidak ada cara baginya untuk menemukan kesempatan untuk masuk. Jadi, dia menemukan Ye Feng, yang memiliki darah keluarga Ye, dan bekerja sama dengannya untuk masuk ke sini. Akan tetapi, kondisinya saat itu sudah tidak sanggup lagi untuk mengambil lampu tersebut secara paksa, sehingga ia harus memotong dirinya sendiri terlebih dahulu untuk memaksa sisa-sisa ruh yang ada di dalam badannya keluar agar ruhnya tidak ikut tercerai-berai. Dan sekarang, dia akhirnya mendapat kesempatan. Takdirlah yang menentukan takdirku. Kaisar yang murka itu tertawa terbahak-bahak, lalu menatap Suyu dan berteriak dengan dingin, "Nak, jika kau tidak ingin mati, cepat serahkan lampu itu kepadaku." "Mengapa?" Suyu bertanya dengan acuh tak acuh. Apakah menurutmu senjata semi-kaisar biasa bisa menghentikanku?" Kaisar Kuasi Nutao mensibir, "Kau adalah orang dari alam istana dewa, tetapi memimpin prajurit Dao Kaisar Kuasi itu seperti anak berusia 3 tahun yang mengayunkan kapak. Itu sama sekali tidak berguna. Meskipun aku hanyalah jiwa sisa yang secara paksa mengendalikan badan fisikku, aku masih cukup kuat untuk menekan prajurit Dao Kuasi Kaisarmu. Jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan barang-barangmu dengan patuh. Jika tidak, aku akan membuatmu menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian." Hehe, mulut Suyu melengkung dengan sedikit sarkasme, seekor guguk tua berani menggonggong dengan liar. "Lancang!" Kaisar Semu Nutao sangat marah. Bagaimana mungkin dia, seorang kaisar semu yang kuat, dihina oleh seseorang dari alam istana ilahi? Dalam sekejap, tekanan yang mengerikan menyelimutinya, menekan Suyu seperti gunung. Ledakan. Di bawah kaki Suyu, sebuah batu bata meledak seketika. Ekspresi Suyu berubah, dan kekuatan waktu dan ruang melonjak keluar dengan gila-gilaan. Tidak ada gunanya. Apakah menurutmu kaisar ini adalah formasi yang Mahtei? Kaisar Semu Nutao mensibir dan memanipulasi kekuatan badannya untuk menekan Suyu dan bagian waktu dan ruang aneh itu. Patah. Dalam sekejap, kekuatan waktu dan ruang Suyu runtuh. Kaisar Semu Nutao benar. Mungkin saja untuk menggunakan distorsi waktu dan ruang guna menipu formasi, tetapi pihak lainnya, bagaimanapun juga, adalah seorang kaisar semu yang mendominasi surga. Dia telah menjadi orang yang dapat melanggar semua hukum dengan kekuatannya sendiri.
Benar saja, kekuatanku saat ini masih jauh dari cukup untuk menghadapi Saint level atau lebih tinggi. Su Yu menggelengkan kepalanya sedikit. Kalau begitu, Xiao Hei, giliranmu. Dia berbisik. Segera setelah itu, toples setan pemakan langit muncul lagi. Sosok ilusi muncul. Itu Xiao Hei. Itu benar-benar muncul di depan semua orang untuk pertama kalinya dalam bentuk roh artefak. Mengaum, Xiao Hei meraung dan menyerbu ke arah kuasa Emperor Nutao. Dia membuka mulutnya dan menyemburkan bola api iblis yang membakar dengan dahsyat. Ledakan, suhu tinggi yang mengerikan menyebabkan kehampaan meledak, dan nafas yang membakar menghancurkan dunia. Semangat prajurit Dao Semi Kaisar. Mengapa kau tidak ragu untuk menyia-nyiakan esensi prajurit Daomu untuk membantu anak ini? Melihat ini, ekspresi Kaisar Semu Nutao berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa prajurit Dao Kuasi Kaisar ini bersedia membayar harga yang sangat mahal dan memperlihatkan kekuatan yang tidak lebih lemah dari kekuatan di masa kejayaannya. Tetapi sekarang dia tidak punya waktu untuk ragu-ragu. Dia segera mundur beberapa kaki dan mengaktifkan api jiwanya, mencoba mengimbangi serangan Xiao Hei. Ledakan. Kedua api itu bertabrakan dan langsung menimbulkan gelombang besar. Su Yu tidak mundur, tetapi berdiri di pintu masuk makam, seolah menghalangi mundurnya Kaisar Semu Nutao. Wah, kamu cari Mah Tei. Kaisar Semu Nutao sangat cemas, karena dia tahu betul bahwa kekuatannya sebanding dengan pasukan ini. Yang lebih penting, senjata kuasi kekaisaran ini memiliki cadangan spiritual yang cukup, tidak seperti dirinya, yang sudah habis. Jika pertempuran berlanjut, aku akan dalam bahaya. Sekilas tatapan kejam tampak di matanya, dan dia perlahan mengulurkan telapak tangannya. Ledakan-ledakan. Di dalam makam, situasinya berubah drastis. Tanpa kasat mata, tampak seolah-olah ada kekuatan besar yang jatuh dari langit, membawa serta kesan luas dan agung. Tuan muda, cepat mundur. Su Jis berteriak tergesa-gesa. Kekuatan lawannya terlalu mengerikan, bahkan dia tidak punya cara untuk menghadapinya. Xiao Hei. Pada saat ini, Su Yu tidak terburu-buru. Dia meminta Xiao Hei untuk memasukkan semua orang, termasuk dirinya, ke dalam toples setan pemakan surga. Kemudian, guci setan pemakan langit menghilang dalam ruang dan waktu. Semuanya terjadi sangat cepat. Dalam sekejap, hanya Kaisar Kuasi Nutao yang tersisa di makam Guming. Kaisar Semu Nutao tidak punya waktu untuk ragu. Lalu aku melihat sesosok badan berlari ke dalam makam dengan kecepatan tinggi. Dan, itu muncul tepat di tempat serangannya akan mendarat. Ye Yuan, memegang bendera pertempuran di tangannya, bergegas ke makam Guming. Ketika dia mendongak, dia mendapati ada lautan yang menekannya. Apa-apaan ini? Pupil mata Ye Yuan langsung mengecil, memperlihatkan ekspresi ketakutan yang amat sangat. Tidak, dia berteriak liar dan mencoba menghindar, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh makam dipenuhi gelombang yang bergolak. Dalam gelombang yang tak berujung, badan Ye Yuan langsung musnah menjadi pecahan-pecahan dan berserakan ke segala arah. Kaisar Semu Nutao tercengang. Dia tidak menyangka seorang pemuda tiba-tiba akan menerjang untuk mencari kematian. Namun dia tidak peduli. Dia hanyalah seorang resi agung yang hanya memiliki satu kehidupan. Jika dia meninggal, ya meninggal saja. Tepat saat Kaisar Nutao hendak meninggalkan makam Guming. Jadi kaulah kutu kupret yang menyebabkan semua masalah ini. Di belakangnya, suara geram Ye Yuan terdengar. Oh! Kaisar Kuasi Nutao menoleh dan melihat titik-titik hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan secara bertahap menyatu membentuk badan Ye Yuan. Kau telah mempraktikkan sihir iblis alien dari luar wilayah ini. Murid Kaisar Semu Nutao mengecil dan dia berkata dengan ekspresi tidak senang. Ye Yuan seharusnya mati karena sambaran petirnya, tetapi pada saat ini, dia hidup kembali dengan cara yang sangat aneh. Sebagai makhluk yang hidup dari zaman kuno hingga saat ini, Kaisar Semu Nutao secara alami menyadari bahwa ini adalah karakteristik setan asing dari luar wilayah tersebut. Kaisar Semu Nutao tampak meremehkan, meskipun aku akan mati, aku tidak pernah berpikir untuk bersekongkol dengan iblis alien. Kupikir adalah tindakan pengecut bagi keluarga Ye untuk menggantungkan harapan mereka pada Ye Fan, tapi aku tidak menyangka kau akan berubah menjadi iblis. Tapi tidak apa-apa, karena kamu mencari kematian, biar aku yang menghapus sebagian dosamu di kehidupan ini.
Kaisar Kuasinu Tao mensibir dan bergegas menuju Ye Yuan untuk membunuhnya. Keduanya bertarung dalam sekejap mata. Ekspresi Ye Yuan muram. Kepercayaan keluarga Ye dari generasi ke generasi sepenuhnya ada padaku, jadi aku tidak punya pilihan selain melakukan apapun konsekuensinya. Sekarang setelah dirinya terbongkar, Ye Yuan tidak lagi menyembunyikannya. Dia sepenuhnya mengaktifkan sihir iblis alien dan mengubah badannya. Pada saat yang sama, berbagai harta rahasia dikorbankan satu demi satu. Harta karun rahasia ini ditemukan di tanah pemakaman selama ribuan tahun olehnya dengan mengandalkan ciri-ciri abadi para setan. Mengandalkan sejumlah besar harta rahasia, dia mampu bertarung setara dengan Kaisar Semu Nu Tao. Aku tidak menyangka seekor ikan besar akan tertiup angin. Dalam kegelapan, Su Yu menatap dua orang yang sedang bertarung sengit, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan ternyata menyembunyikan rahasia sedalam itu. Dia benar-benar mempraktikkan sihir iblis alien dan mengubah dirinya menjadi badan iblis. Melihat ini, Ye Feng membuka mulutnya sedikit, gila. Dia gila. Demi rencana itu, dia benar-benar menceburkan diri ke laut iblis, dia benar-benar gila. Bahkan jika dia berhasil, lalu kenapa? Selama rahasia ini terbongkar, keluarga Ye akan langsung menjadi musuh publik dunia atas dan dikepung oleh semua kekuatan. Semua orang setuju dengan ini. Pada zaman kuno dan prasejarah, ada dua bencana setan. Suatu ketika pada zaman dahulu kala, ketika setan asing dari luar wilayah menyerbu dan memukuli umat manusia purba begitu kerasnya hingga mengalir sungai darah, dan akhirnya umat manusia hampir musnah. Kali kedua terjadi pada awal zaman dahulu kala, saat setan asing dari luar wilayah kekuasaan menyusup ke surga dan mencoba menghancurkan umat manusia secara mendasar. Namun, konspirasi itu akhirnya terbongkar oleh Su Dao yang baru saja mencapai pencerahan. Dia membunuh semua manusia yang berlumuran darah iblis dan melakukan keterampilan iblis, dan mengurung beberapa makhluk tak terhapuskan bersama-sama, mengubahnya menjadi area terlarang. Akan tetapi, akibat yang ditinggalkan oleh bencana dahsyat ini tidaklah kecil. Sejak pertempuran itu, manusia dan iblis berperang sampai mati. Setan dikecam oleh semua makhluk hidup di surga dan di dunia. Akan tetapi sekarang, Ye Yuan mendapatkan sekumpulan teknik iblis dari suatu tempat, dan dia tidak hanya mempraktikkannya hingga ke tingkat yang sangat mendalam, dia juga mengembangkan badan iblis. Biasanya, dia menyembunyikan badan iblisnya sangat dalam dan hanya menggunakan wujud manusianya untuk melihat orang-orang. Itulah sebabnya Su Yu tidak menemukannya terakhir kali. Sial, kalau saja aku tidak menghabiskan begitu banyak energi tadi. Tiba-tiba Kaisar Nu Tao meraung dan memuntahkan seteguk darah. Segera setelah itu, auranya yang luas tiba-tiba melemah, dan lautan mengamuk yang dipanggilnya tidak lagi menimbulkan gelombang. Wajah Ye Yuan pucat pasi. Dia memegang tripod kecil di tangannya dan berkata dengan dingin, serahkan lampu pemindah jiwa berkaca warna-warni yang kau curi, dan aku akan mengampuni nyawamu. Haha, beraninya para kutu kupret iblis alien itu bertindak begitu biadab. Mendengar hal ini, Kaisar Semu Nu Tao tidak berniat berbicara dengannya dan hanya melirik ke kehampaan. Dia tidak mengkhianati Su Yu dan lainnya. Kalau saja waktunya lain, dia pasti akan segera menjauhkan diri dari masalah itu dan pergi begitu saja. Tapi sekarang, dia tidak bisa melakukannya. Apapun yang terjadi, aku adalah kaisar umat manusia. Saya, sang kaisar, tidak ingin mati. Saya benar-benar tidak ingin. Tapi, sebagai seorang kaisar, ada beberapa hal yang harus aku lakukan. Cahaya terang muncul di mata Nu Tao. Dia pernah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan hidupnya. Sekalipun dia dibuang ke tanah pemakaman, sekalipun jiwa dan raganya terpisah, sekalipun dia terpaksa memohon pada Ye Feng, seorang junior, untuk bekerja sama dengannya, dia tidak putus asa untuk hidup. Tetapi saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali dan memilih untuk membakar dirinya sendiri. Karena, tak terhitung tahun yang lalu, tak terhitung banyaknya leluhur yang membuat pilihan yang sama ketika menghadapi invasi setan asing. Tanpa mereka, surga sudah lama dihuni oleh setan asing, dan umat manusia sudah lama dimangsa dan dibantai oleh mereka. Jadi, sekarang dihadapkan pada situasi yang sama, Kaisar Semu Nu Tao tidak ragu-ragu. Begitulah caraku menjalani hidupku. Sekarang, aku akan mengembalikannya. Seberkas api emas cemerlang melayang keluar dari antara kedua alisnya. Ini adalah nyala api setelah buah dao kuasi Kaisar dinyalakan, sangat terang.
Apa kau gila? Bukankah kau mencuri lampu transformasi jiwa berkilau hanya untuk menghidupkan kembali dirimu? Sekarang kau bertarung melawanku sampai mati. Bahkan jika kau berhasil membungkus lampu transformasi jiwa, kau tetap akan mati. Ye Yuan terkejut dan tidak mengerti mengapa Kaisar Kuasi Nu Tao melakukan hal ini. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, kekuatan kekaisaran yang besar datang lagi. Kali ini, kekuatan kekaisaran yang agung berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Suatu sosok agung turun, menutupi seluruh dunia. Inilah badan sebenarnya dari Kaisar Semu. Itu adalah cahaya paling terang dalam kehidupan ini yang dilepaskan oleh Kaisar Semu Nu Tao yang membakar esensinya. Saat badan asli sang Kaisar Semu muncul, Ye Yuan merasa seolah-olah udara di sekitarnya telah membeku, bahkan napasnya pun tampak tersendat. Tekanan ini hampir mencekiknya. Kamu gila, kamu sudah tua dan bingung. Buat apa kamu melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain dan tidak menguntungkan dirimu sendiri? Ye Yuan meraung marah, apakah pantas bagimu melakukan ini? Hahaha, sang Kaisar Semu Nu Tao melolong ke arah langit sambil tersenyum muram. Dia perlahan mengangkat telapak tangan kanannya, menusukkan kukunya ke dada, dan mengeluarkan jantungnya. Celepuk, jantung yang berdetak itu tergantung di atas kepala Kaisar Semu Nu Tao, bersinar terang bagai mutiara malam. Kaisar ini, tidak pernah begitu berpikiran jernih dalam hidupku. Begitu kata-kata itu terucap, hati itu berubah menjadi bahan bakar, menyebabkan api kemasan tiba-tiba membubung dan menyelimuti hati itu sepenuhnya. Pada saat ini, Kaisar Semu yang mengamuk berubah menjadi lautan api. Gelar kekaisarannya adalah gelombang mengamuk, tetapi saat ini berubah menjadi lautan api. Inilah sublimasi tertinggi. Su Jis berseru dengan ekspresi rumit. Nyalakan semua yang ada dalam dirimu untuk ditukar dengan teknik terlarang yang mencapai puncaknya dalam waktu singkat. Aku membakar diriku sendiri, menyerahkan segalanya, dan memperoleh kekuatan luar biasa. Dalam keadaan paling halusnya, kekuatannya akan menjadi 3 kali lebih kuat daripada saat dia masih menjadi Kaisar Semu. Tapi harganya, warna emas yang kaya memenuhi ruang dan waktu ini, tetapi sengaja menghindari lokasi pot iblis pemakan langit. Pada akhirnya, ketika semuanya tenang, semua yang berada dalam radius ribuan mil akan lenyap. Seluruh makam kuno Ming diratakan dengan tanah. Sang Kaisar Semu melancarkan serangan putus asa, yang amat mengerikan. Seluruh area pemakaman berguncang hebat. Jauh di dalam tanah pemakaman, beberapa sosok yang tinggi dan perkasa melangkah keluar dan bertarung dengan sekuat tenaga mereka melawan sisa-sisa kehancuran, sehingga tanah pemakaman tidak langsung hancur. Gempa hebat itu menyebar jauh dan luas, dan separuh dunia atas bergetar. Beberapa barang antik tua yang telah lama tersimpan dalam pengasingan juga membuka mata mereka pada saat ini, dengan ekspresi yang rumit. Ada yang menuang anggur ke langit, ada yang menghitung dengan jari, ada pula yang mengerutkan kening dan tetap diam. Akhirnya, hujan darah mulai turun dari langit. Tampaknya Avenue juga bersedih atas jatuhnya Kaisar ini. Di dalam pemakaman, di dalam toples setan pemakan langit, semua orang saling memandang dengan ekspresi berbeda. Orang-orang muda seperti Su Yu dan Li Changqing memiliki ekspresi yang rumit dan bingung di mata mereka. Mereka tidak tahu mengapa Kaisar Semu Nu Tao membuat pilihan seperti itu. Entah kenapa, mereka jelas-jelas musuh yang tadi saling berteriak dan membunuh, tapi di saat berikutnya, mereka bersedia menyembunyikan kebenaran untuk mereka dan membantu mereka melawan Ye Yuan. Pada akhirnya, dia bahkan rela mengorbankan nyawanya sendiri. Li Changqing tampak serius, menyingkirkan tatapan acuh tak acuhnya, dan berkata dengan nada yang rumit, dia jelas bisa memberitahu kita keberadaan lampu pengubah jiwa berkilau. Selama dia mengkhianati kita, bekerja sama dengan Ye Yuan, atau sekadar melarikan diri, dia tidak akan mati. Tapi dia memilih. Mendengar ini, semua orang terdiam lagi. Orang-orang seperti Su Jis dan Hong Lian menebak sebagian kebenaran dan samar-samar mengetahui mengapa Kaisar Semu Nu Tao berbuat demikian. Kakak Jis, Su Yu menatap Su Jis, berharap mendapat jawaban. Dia punya tebakan yang samar-samar, tetapi itu tetap saja hanya pemahaman sebagian. Su Jis menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan muda, Anda tidak pernah tahu sejarah itu. Ketika Anda kembali ke klan, kepala keluarga mungkin akan menceritakannya kepada Anda. Saat itulah Anda akan tahu mengapa Kaisar Kuasi Nu Tao melakukan ini. Saat dia berbicara, mata Su Jis memerah dan dia berhenti berbicara.
Suyu menyadari bahwa suasana hatinya sedang tidak baik, jadi dia tidak bertanya lagi dan berencana untuk mempelajari sendiri sejarah kuno itu di masa mendatang. Setelah beberapa saat, semua orang keluar dari celah waktu dan ruang. Menginjakkan kaki di pemakaman lagi, Suyu menghela napas. Apakah ini kekuatan sejati seorang kaisar semu? Sekalipun penglihatannya sangat baik, dia hampir tidak dapat melihat batas serangan sebelumnya. Jika ruang dan waktu kuburan itu tidak sangat padat, pukulan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kuburan itu. Suyu memikirkannya, lalu berjongkok, mendirikan monumen untuk Kaisar Semu Nutao, dan mengirimkan kekuatan waktu dan ruang. Selama ada yang mendekat, kekuatan waktu dan ruang akan memutar ulang kejadian sebelum kematian Kaisar Semu Nutao. Bagaimanapun juga, pihak lain telah melakukan hal yang hebat, yaitu kontribusi yang besar bagi seluruh wilayah atas. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh mati dalam ketidakjelasan. Setelah melakukan semua ini, Suyu berbalik dan berjalan keluar dari pemakaman. Namun, setelah semua orang pergi, bayangan gelap tiba-tiba muncul dari dalam tanah. Akhirnya, perlahan-lahan ia mengembun menjadi wujud Ye Yuan. Itu hampir saja terjadi. Jika aku tidak mengubur sebagian badanku jauh di dalam tanah pemakaman terlebih dahulu, aku pasti akan mati di bawah sublimasi ekstrim dari Kaisar Semu Gelombang Kemarahan. Ye Yuan tampak lega karena selamat dari bencana. Seketika matanya perlahan beralih ke arah di mana Suyu dan yang lainnya pergi. Hehehe, jadi kutu kupret kecil inilah yang mengambil lampu pengubah jiwa berkilau. Nutao, oh Nutao, kamu bilang kamu pintar sepanjang hidupmu. Kok akhirnya kamu jadi bodoh? Ye Yuan menatap batu nisan itu dengan jijik. Seketika itu juga, dia menginjaknya dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Tepat setelah melangkah keluar dari area terlarang pemakaman, Suyu tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. Kakak Yu, ada apa? Su Xiaoyu bertanya sambil menarik ujung bajunya. Suyu berbalik dan melihat Su Xiaoyu juga tampak khawatir saat ini. Apakah gadis ini juga merasakannya? Keduanya saling berpandangan dan memikirkan jawabannya dalam hati. Lalu, mereka berdua berbalik pada saat yang sama dan melihat ke dalam tanah pemakaman. Sujis melihat ini dan bertanya dengan bingung, ada apa? Ekspresi Suyu berangsur-angsur berubah dingin. Dia tidak menjelaskan, tetapi berkata dengan tenang, Saudari Jis, keluarga Ye ini harus dihancurkan. Ye Yuan, tidak mati. Pupil mata Sujis mengecil saat dia memahami maksud perkataan Suyu. Bahkan setelah Kaisar Semu mencapai tingkat sublimasi tertingginya, dia masih gagal menghancurkannya sepenuhnya. Tampaknya badan iblis lawan telah dibudidayakan ke tingkat yang sangat mengerikan. Mari kita pergi ke keluarga Ye terlebih dahulu. Aku tidak ingin ada ikan yang lolos dari jaring. Suyu tidak berkata apa-apa lagi dan memimpin jalan ke depan. Pada saat ini, Sujis mengeluarkan perintah iblis Yuan dan berkata dengan lembut, Tuan Muda telah memerintahkan untuk menghancurkan keluarga Zhang Tuye dan memenggal kepala-kepala keluarga Ye Yuan. Perintah ajaib telah dikeluarkan. Dalam sekejap, udara di seluruh dunia atas dipenuhi dengan nuansa kesungguhan dan pembunuhan. Pertama, Kaisar Kuasi jatuh, dan kemudian para penjaga iblis keluarga Su dimobilisasi secara kolektif. Langit di alam atas akan segera berubah. Semua kekuatan utama menyadari hal ini dan merasa ketakutan. Pada saat yang sama, di dalam tanah milik keluarga Ye, pernikahan masih berlangsung. Setelah menyelesaikan upacara pemujaan, kesembilan pengantin itu tampaknya telah kehilangan jiwa mereka dan membiarkan diri mereka dituntun ke kamar pengantin oleh orang-orang keluarga Ye. Para anggota suku mereka tidak menyadari sesuatu yang aneh dan terus bersulang di ruang perjamuan, sama sekali tidak menyadari bahwa bencana akan terjadi. Setelah kamar pengantin selesai, mereka tidak akan berguna lagi bagi keluarga Ye. Bagaimana mungkin keluarga Ye memenuhi janji mereka sebelumnya? Sayang sekali orang-orang ini telah dibutakan oleh keserakahan. Karena matanya buta, dia sama sekali tidak mampu melepaskan diri, dan tidak menyangka bahwa bahaya akan datang. Tentu saja, mereka mungkin mengantisipasi hal ini, tetapi mereka tidak takut, bagaimanapun juga, mereka mendapat dukungan dari keluarga Ye. Tak lama kemudian, semua pengantin memasuki kamar pengantin, dan keluarga Ye akhirnya menghela napas lega. Pada saat ini, sebuah pedang tiba-tiba jatuh dari langit. Ledakan. Dengan suara ledakan keras, seluruh rumah besar itu runtuh dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi?
Siapa yang berani merusak kebaikan keluarga Yeku? Semua orang di keluarga Ye marah besar. Mereka semua terbang ke udara dan melihat sekeliling dengan waspada. Setelah pedang hitam itu ditebas, ia berubah menjadi ribuan dan mengepung seluruh wilayah keluarga Ye. Segera setelah itu, suatu sosok perlahan muncul dari kehampaan. Dia adalah seorang pria muda berpakaian putih, memancarkan aura yang sangat tajam. Pengadilan Kemah Teihan. Melihat kejadian ini, seluruh anggota keluarga Ye menjadi marah dan bergegas menghampiri. Kalian adalah orang-orang yang mencari Kemah Teihan. Su Yu tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Wah, tanpa upaya apapun, puluhan anggota keluarga Ye yang bergegas keluar langsung terpental, berdarah di sekujur badan, dan jatuh ke tanah dengan luka pareh. Meskipun orang-orang ini kuat, dengan tingkat kultivasi terendah berada di alam istana ilahi, mereka seperti semut yang menghadapi Su Yu. Adegan ini membuat seluruh anggota keluarga Ye tampak sedikit muram. Meskipun kamu berasal dari keluarga bangsawan, kamu tidak dapat mempermalukan keluarga Yeku seperti ini. Seorang lelaki tua berteriak, ekspresi serius tampak di wajahnya. Dia mengenali Su Yu, tetapi sekarang rencana keluarga Ye telah mencapai momen kritis. Bahkan jika seseorang dari keluarga kekaisaran maju untuk menghentikannya, dia tidak mau menghentikannya. Keluarga Ye harus dieksekusi. Su Yu terlalu malas berbicara omong kosong dan hanya menyatakan fakta dengan enteng. Jadi itu kamu. Tidak apa-apa kalau kamu menindas keluarga Muku, tapi sekarang kamu berani menyinggung keluarga Ye. Kamu benar-benar tidak ingin hidup lagi. Di bawah, Mo Wanqian melihat ini dan buru-buru membuang minumannya dan bergegas ke keluarga Ye untuk menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Tidak ada seorang pun di keluarga Ye yang memperhatikannya dan hanya menatap Su Yu di udara. Karena kamu bertekad untuk melawan keluarga Yeku, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Orang tua itu berbicara dan melambaikan tangannya. Desir, desir, desir. Dalam sekejap, para tetua keluarga Ye bergegas keluar dari segala arah dan mengepung Su Yu. Melihat ini, Su Yu tetap tenang. Dia melirik orang-orang di bawah dan berkata dengan tenang, mereka yang tidak ada hubungannya dengan keluarga Ye, aku akan memberi kalian kesempatan. Kalian bisa berdiri sekarang. Kecelakaan. Begitu kata-kata itu keluar, para tamu di bawah memandang Su Yu seolah-olah dia orang bodoh. Dari mana datangnya psikopat itu? Apakah orang ini gila? Dia benar-benar mengancam kita. Siapa dia? Anak kaisar. Hahaha. Semua orang tertawa dan tidak menanggapi Su Yu dengan serius sama sekali. Keluarga Ye adalah raja tak bermahkota di tanah pemakaman ini. Jika kamu membuat keluarga Ye marah, kamu pasti akan mendapat masalah besar. Haha, kurasa selain kutu kupret kecil ini, tidak ada seorang pun di sini yang ingin menyinggung keluarga Ye, kan? Mo Wanqian berkata dengan nada sinis. Setelah kata-kata itu diucapkan, semua orang mengangguk. Sangat bagus. Melihat ini, Su Yu mengangguk dan berkata, itu menghemat banyak tenaga. Setelah itu, dia menoleh dan melihat ke kedalaman tanah pemakaman. Ye Yuan, jika kamu tidak keluar, aku akan menghancurkan keluarga Ye. Nada bicara Su Yu tenang, seolah dia hanya menyatakan fakta sederhana. Saat kata-kata itu terucap, gumpalan asap hitam mengepul perlahan. Mereka berkumpul di udara untuk membentuk wujud Ye Yuan. Melihat ini, Su Yu dan yang lainnya sedikit mengernyit. Orang tua ini ternyata tidak mahtai. Ekspresi Ye Yuan saat ini sangat aneh. Dia menatap Su Yu lekat-lekat, dengan senyum misterius di wajahnya. Dia dari keluarga kekaisaran, lalu kenapa? Bahkan kaisar semu itu tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Apa kau pikir kau bisa menghentikanku hanya dengan grid sage yang kau bawa? Jelas saja, setelah lolos dari tangan Kaisar Semu Nutao, kepercayaan diri Ye Yuan melambung tinggi dan dia tidak lagi menganggap serius Su Yu, putra Kaisar. Wah, kamu terlalu naif. Ye Yuan mensibir, lalu menghancurkan jimat giok di tangannya. Wah, saat berikutnya, gumpalan asap hitam perlahan naik ke langit. Segera setelah itu, aura besar tiba-tiba turun. Kaisar Semu. Seorang Kaisar Semu telah tiba. Yang ini, mungkinkah Kaisar Semu Hongtian? Orang-orang di bawah terpesona, bahkan ada yang berlutut dan bersujud. Saya melihat Kaisar Semu Hongtian berjalan di udara, dengan bunga teratai yang mekar di setiap langkahnya. Setiap kali ia melangkah, bunga teratai hitam akan tumbuh di antara langit dan bumi,
dan akhirnya menutupi seluruh langit di atas tanah pemakaman. Hongtian. Dia sudah menjadi kaisar semu. Saya ingat bahwa orang ini dulunya adalah teman dekat leluhur saya, Ye Fan. Tanpa diduga, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak mati, tetapi malah mengalami kemajuan. Seorang lelaki tua dari keluarga Ye dibawa berseru dan mengenali identitas orang ini. Keluarga Ye punya pendukung yang berstatus kaisar semu. Semua orang di keluarga Ye amat gembira, dengan kegembiraan di mata mereka. Nak, sekarang biarkan aku melihat bagaimana kau mengakhiri ini. Melihat ini, Mo Wanqian segera menyelinap di depan Ye Yuan untuk menyanjungnya, bertingkah seperti antek keluarga Ye. Aku datang ke sini untuk membalas budi yang kuberikan pada Ye Fan. Hongtian tampak tenang, dan setelah melirik orang-orang di bawah, dia berkata, Ye Fan dulu baik padaku, dan sekarang dia akan kembali. Jika kamu bijaksana, kamu harus mundur sendiri. Jika kamu masih ingin terlibat dengannya, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Saat berbicara, Kaisar Semu Hongtian menatap Su Yu dan memberinya tatapan memperingatkan. Dia sudah tahu sesuatu tentang identitas Su Yu dari Ye Yuan. Ini juga alasan mengapa dia tidak muncul sejak awal. Jika rencana keluarga Ye dihentikan lebih awal, maka dia tidak perlu berhadapan dengan keluarga kekaisaran Su perihal orang yang sudah meninggal. Tapi sekarang semuanya sudah siap. Hanya angin timur yang hilang. Selama dia menyelesaikan langkah terakhir, Ye Fan dapat dibangkitkan. Pada saat itu, seluruh pemakaman akan disatukan oleh keluarga Ye. Bahkan, Ye Fan mungkin bisa melangkah lebih jauh dan mencapai tingkat yang lebih mengerikan. Dalam situasi ini, Kaisar Semu Hongtian tidak ingin gagal. Itulah sebabnya dia muncul di sini. Menghadapi Kaisar Semu Hongtian yang mengesankan, Su Yu tetap tanpa ekspresi dan hanya berkata, akulah yang seharusnya mengatakan ini kepadamu. Keluarga Ye harus dihancurkan hari ini. Jika kau mencoba menghentikan kami akan menghancurkan mereka bersama-sama. Seorang kaisar semu telah jatuh hari ini, jadi kau tidak akan menjadi masalah besar. Wah, kultivasimu mungkin tidak tinggi, tapi keberanianmu cukup besar. Kaisar Semu Hongtian tampak tidak bersahabat. Pedang indah yang terbuat dari bulu es perlahan muncul di tangannya. Dia mengangkat pedangnya sedikit, dan ujung pedangnya menunjuk langsung ke Su Yu. Tanah kuburan menjangkau hingga ke langit dan bumi, dan dapat menyembunyikan segalanya. Sudut mulut Kaisar Semu Hongtian sedikit melengkung, si kecil, katakan padaku, jika aku membunuhmu di sini, apakah keluarga Su akan mengetahuinya? Mendengar ancaman dari Kaisar Semu Hongtian, Su Yu benar-benar kehilangan kesabarannya. Ada begitu banyak orang yang mencari kematian saat ini. Baiklah, karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Sambil berbicara, Su Yu menoleh, menatap ke langit, dan berkata dengan tenang, keluarlah, tempat ini diserahkan padamu. Ledakan. Saat kata-kata itu diucapkan, langit riyuntuh. Bersihkan area itu. Dua kata yang diucapkan tanpa emosi. Wow, begitu kata-kata itu terucap, langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. 5 sosok seperti iblis melangkah keluar dari kehampaan. Bahkan langit dan bumi pun seakan tak sanggup menahannya. Begitu mereka muncul, waktu dan ruang terus riyuntuh, hukum-hukum mulai dilanggar, dan dunia tampaknya kembali kacau. Aura mengerikan itu bagaikan jurang atau lautan, menyapu seluruh tanah pemakaman dalam sekejap. Orang-orang dari keluarga Ye, Mo Wanqian dan lainnya, serta semua tamu, semuanya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Ekspresi Ye Yuan juga menjadi gelap, dan senyuman di wajahnya langsung membeku. Kaisar Semu, seorang kaisar semu yang sejati. Dan jumlahnya ada 5. 5 kaisar muncul dari langit, bahkan tanah pemakaman yang seharian tertutup kabut hitam kini tampak bersih dan terang, tanpa kesan suram. Ini, semua orang tercengang. Bibir Mo Wanqian memucat dan wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia pikir dia bisa beristirahat dengan tenang setelah berhasil masuk dalam daftar keluarga raksasa Ye. Namun, Su Yu, yang dipandang rendah olehnya, memiliki latar belakang yang lebih mengerikan. Mereka dapat memanggil Kaisar Semu tanpa nama untuk membantu sesuka hati, yang mana itu lebih dari 100 kali lebih baik daripada keluarga Ye. Keluarga Ye bahkan tidak layak membawa sepatunya. Ye Yuan berkata dengan tegas, beraninya kau. Dia tiba-tiba bergerak dan menangkap Su Yu. Tiba-tiba aura aneh muncul. Sebuah tangan hitam besar menembus kehampaan dan mencengkeram Su Yu.
Hongtian. Selagi bergerak, Ye Yuan meraung ke arah Kaisar Semu Hongtian. Sialan, orang ini berstatus tinggi. Dia mungkin tokoh kunci dalam keluarga kekaisaran. Kaisar Semu Hongtian mengumpat keras dan berharap dia bisa menamparkan Ye Yuan sampai mati dengan satu telapak tangan. Sebelumnya, meskipun Ye Yuan memberitahu pihak lain bahwa dia berasal dari keluarga kekaisaran, keluarga Su, dia sama sekali tidak menjelaskan identitas spesifiknya, sehingga Hongtian mengira bahwa Su Yu hanya seorang tokoh pinggiran dalam keluarga kekaisaran. Lagi pula, klan kekaisaran memiliki lebih dari 1 juta anggota. Jika dia hanya anggota suku biasa, apa yang akan ditakutkan olehnya sebagai seorang kaisar semu? Tapi sekarang, melihat situasi ini, Hongtian menduga bahwa Su Yu mungkin adalah putra kaisar. Putra kaisar agung saat itu. Sialan, kau membunuhku hari ini. Hongtian mengumpat pada saat yang sama, tetapi tangannya tidak berhenti bergerak. Dia bergegas menuju Su Yu dengan kecepatan lebih cepat. Untuk menangkap pencuri, Anda harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Jika Su Yu tidak dapat disandera sejak awal, dia pasti akan mati hari ini di bawah pengepungan 5 kaisar semu. Berani menyerang tuan muda, bunuh dia tanpa ampun. 5 kaisar semu dari keluarga Su tidak mengatakan omong kosong apapun. Begitu dia selesai berbicara, dia mulai bertindak. Ledakan. Gelombang kekuatan yang dahsyat menyapu bersih. Anggota keluarga Ye, Mo Wanqian dan lainnya langsung hancur menjadi debu, dengan kabut darah di mana-mana. Ada beberapa orang yang beruntung yang berhasil selamat, tetapi sekarang mereka tampak sepucat kematian. Sudah berakhir, keluarga Ye sudah tamat. Kami tidak tahu batas dan telah menyinggung Dewa Agung ini. Apa yang sebenarnya dilakukan Ye Yuan? Mengapa dia menentang orang itu? Mereka sangat menyesalinya. Namun kini, penyesalan tak ada gunanya sama sekali. Mereka hanya bisa menyaksikan kematian mereka sendiri mendekat. Ledakan. Terdengar ledakan dahsyat. Hanya dalam waktu singkat, ke-6 kaisar semu itu saling bertarung ribuan kali. Kaisar Semu Hongtian berlumuran darah dan dipukuli hingga tak bisa dikenali. Dia tidak hanya gagal menangkap Su Yu, tetapi dia juga terluka parah. Jubah kekaisarannya robek, tulang-tulangnya patah dan menusuk kulitnya, dan berdarah. Sebaliknya, 5 kaisar semu dari keluarga Su tidak terluka. Jika mereka berlima bergabung, bahkan jika kaisar setengah langkah datang, dia mungkin tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Keluarga Su sudah bertindak terlalu jauh. Keluarga Ye hanyalah klan suci, dan sahabat karibku Ye Fan hanya berada di level kaisar semu. Mengapa keluarga Su harus menargetkan kita? Kaisar Semu Hongtian tidak mau dan meraung. Dia sudah terluka parah. Jika dia terus seperti ini, dia pasti akan mati. Kenapa? Haha, kamu harus bertanya pada Ye Yuan tentang pertanyaan ini. Su Yu mensibir. Kamu Yuan. Kaisar Semu Hongtian bingung dan menoleh ke arah Ye Yuan. Bagaimana kau menyinggung pangeran keluarga Su? Keduanya saling berpandangan, namun Ye Yuan menghindar dan memasang ekspresi tidak wajar. Kamu. Pada saat ini, Kaisar Kuasi Hongtian tiba-tiba melihat asap hitam keluar dari badan Ye Yuan. Ye Yuan, kau binatang buas, beraninya kau menipu kaisar ini. Kau benar-benar mempraktikkan sihir iblis alien. Hongtian langsung menjadi murka, dan niat membunuhnya diarahkan pada Ye Yuan. Pada saat yang sama, 5 kaisar keluarga Su juga mengarahkan pandangan mereka ke bawah pada saat yang sama, mata mereka sangat dingin. Ye Yuan saat ini gemetaran, menatap pemandangan di depannya dengan ngeri. Menjadi sasaran 6 kaisar semu di saat yang sama, dia bahkan tidak bisa bernapas. Akhirnya aku mengerti. Tidak heran keluarga kecil seperti keluarga Ye akan memprovokasi raksasa seperti keluarga Su. Kaisar Kuasi Hongtian, matanya menatap tajam ke arah Ye Yuan, dia menggertakkan giginya dan berkata, dasar binatang terkutuk. Ye Yuan benar-benar mempraktikkan keterampilan iblis aneh yang sangat dilarang oleh alam atas. Anda harus tahu bahwa setan adalah musuh umum semua orang di dunia. Pada zaman dahulu, lebih dari 1 kaisar berpartisipasi dalam kampanye pembasmian iblis, dan akhirnya meninggal dalam operasi itu. Ini menunjukkan betapa mengerikannya setan. Dan sekarang, keturunan dari seorang teman lama yang selama ini dia percaya telah mempraktikkan keterampilan iblis yang aneh tanpa memberitahunya. Terlebih lagi, dilihat dari tingkat kecanggihannya,
dia mungkin telah dirusiak oleh setan asing dan menjadi mata-mata yang ditanam di alam atas oleh setan asing dari luar wilayah tersebut. Semua orang di bawah tercengang ketika mendengar ini. Kepala keluarga adalah pengkhianat iblis, terutama keluarga Ye. Awalnya mereka mengharapkan keajaiban akan terjadi. Namun sekarang, semua orang telah kehilangan harapan untuk hidup. Kepala keluarga mengkhianati alam atas, dan hasil paling ringan bagi mereka adalah kematian. Tidak benar. Semua ini tidak benar. Mo Wanqian berjuang untuk bangkit dari reruntuhan dan hendak melarikan diri ketika dia mendengar berita buruk itu. Ini tidak diragukan lagi merupakan bencana dari surga. Dia baru saja membentuk aliansi dengan keluarga Ye, tetapi ternyata pihak lain mempraktikkan teknik iblis. Saat aku memikirkan tentang bagaimana aku ingin berlutut dan melayani Ye Yuan seperti seekor guguk sebelumnya. Mo Wanqian berharap dia bisa bunuh diri saat itu juga. Aku telah menjadi kerabat pengkhianat jahat. Dia merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata, dan wajahnya sangat pucat. Kamu Yuan, Kaisar Semu Hongtian meraung marah, dengan niat membunuh di matanya. Aku akan melenyapkanmu, sang kanker, demi keluarga Ye dan alam atas. Kaisar ini akan menghancurkan jiwamu. Kaisar Semu Hongtian sudah sangat marah, dan dia dengan gila mengaktifkan seni bela dirinya untuk membunuh Ye Yuan di sana-sini. Meskipun dia mungkin akan dimintai pertanggungjawaban oleh keluarga Su bahkan jika dia membunuh kerabatnya sendiri demi keadilan, dia tidak peduli sekarang. Namun, dia tiba-tiba mendapati dirinya terikat oleh suatu kekuatan aneh. Sialan, trik macam apa ini? Kaisar Semu dapat menghancurkan dunia hanya dengan lambaian tangannya. Tetapi sekarang, dia tidak bisa bergerak. Pada saat yang sama, ekspresi Su Yu berubah drastis. Tiba-tiba muncul retakan di permukaan badannya dan darah mengucur deras tak henti-hentinya bagaikan cermin yang pecah. Tuan Muda, melihat hal itu, kelima pemimpin pengawal iblis pun ketakutan dan segera datang ke sisi Su Yu. Kelima kaisar bekerja sama, dan energi kekaisaran bersirkulasi, langsung memperbaiki luka-luka Su Yu. Namun sesaat kemudian, luka yang sama muncul lagi. Dunia di dalam, Su Yu langsung menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan dunia batinnya. Dia buru-buru memeriksa kitab suci kuno Taixu untuk mencoba menemukan alasannya. Namun, saat berikutnya, dunia di dalam badannya muncul secara otomatis dan turun ke tanah pemakaman. Di belakang Su Yu, kegelapan tiba-tiba terbentang. Segera setelah itu, sebuah dunia terjepit ke dalam tanah pemakaman. Kelima pemimpin pengawal iblis semuanya terkejut saat melihat kejadian ini. Tuan Muda, di usia yang begitu muda, Anda sudah mengolah jalan dunia fisik sampai sejauh itu. Tapi, sebelum semua orang bisa menghela nafas, saat berikutnya, mereka melihat pemandangan yang mengerikan. Sebuah toples ajaib besar muncul dari kegelapan. Ia terus menyebar, dan mengamuk di seluruh dunia. Prajurit Dao Kaisar Semu. Sebenarnya ada senjata kuasi kekaisaran yang disimpan di badan Tuan Muda. Murid kelima pemimpin pengawal iblis itu mengecil. Tuan Muda, cepat singkirkan prajurit Tao ini. Mereka sangat cemas dan bergegas mengingatkannya. Prajurit Dao kuasi kaisar begitu mengerikan sehingga Su Yu benar-benar berani menempatkannya di dunia batinnya sendiri yang belum terbentuk. Sekarang para prajurit kuasi kaisar mulai mengamuk. Jika mereka tidak datang tepat waktu, Su Yu akan meledak di tempat. Xiao Hei, apa yang terjadi padamu? Su Yu bertanya sambil menahan rasa sakitnya. Dari dalam toples setan pemakan langit, terdengar raungan menyakitkan Xiao Hei. Su Yu sangat bingung. Xiao Hei selama ini selalu berperilaku baik, mengapa tiba-tiba terjadi kesalahan sekarang? Setelah memikirkannya, Su Yu langsung mengeluarkan guci setan pemakan surga dari dalam badannya. Ledakan, tak disangka, saat guci setan pemakan surga muncul, batu hitam menyerupai lumpur langsung berterbangan keluar dari guci setan pemakan surga. Apa ini? Perhatian semua orang tertarik oleh hal aneh ini. Aku melihat batu berlumpur itu terus bergulir dan melesat menuju ke kedalaman rumah Ye. Lampu pengubah jiwa berlapis kaca. Benda ini mencuri lampu pengubah jiwa berlapis kaca. Li Changqing tiba-tiba menunjuk ke batu hitam. Su Yu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah, leluhur keluarga Ye telah sadar kembali? Namun segera, Su Yu membantah spekulasi ini. Melihat lumpur, nafas iblis terasa sangat kuat.
Selain itu, ada juga sedikit kesan keagungan dan dominasi. Pada saat ini, sebuah tebakan tiba-tiba muncul di benak Suyu. Ini, napas kaisar abadi. Pupil mata Suyu mengecil saat dia mengucapkan nama itu. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang terkejut. 5 kaisar semu dari keluarga Su sedikit mengubah ekspresi mereka, dan buru-buru bertanya, mengapa Tuan Muda mengatakan itu? Suyu menggelengkan kepalanya tanpa penjelasan lebih lanjut. Dia secara tidak sengaja menemukan prajurit wabah di situs warisan kuno dunia bawah. Pada awalnya, ketika pikiran Kaisar Henggu hancur oleh satu pandangan Luo Yao, Suyu berpikir bahwa pihak lain telah menyerah sepenuhnya. Tetapi sekarang tampaknya orang ini masih mempunyai rencana cadangan. Lagi pula, rencana cadangan ini telah disembunyikan di sampingnya selama ini. Suyu merasakan hawa dingin di punggungnya, matanya dipenuhi amarah. Betapa beraninya, bunuh dia untukku. Sesuai perintah Anda, Tuan Muda. 5 kaisar menerima perintah dan menggunakan kekuatan magis tertinggi mereka untuk menerobos lapisan bangunan keluarga Ye dan mencapai intinya. Kemanapun Anda melihat pola susunan yang padat. Di area tengah, tergeletak mahiyat hitam pekat. Dan bola lumpur itu kini menggulung lampu pemutar jiwa berkilau dan menyerbu ke arah mahiyat. Tidak, nenek moyang kita akan segera kembali. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyabotase kepulangan kita. Pada saat ini, Ye Yuan bergegas keluar seperti guguk liar yang gila, mencoba menghentikannya. Gulungan. Ketika 5 kaisar keluarga Su melihat ini, niat membunuh muncul di mata mereka. Seberapa mengerikankah murka sang kaisar semu? Ye Yuan sama sekali bukan tandingannya dan langsung dipukuli hingga babak belur di tempat. Bola lumpur itu mengambil kesempatan untuk terbang ke tengah alis mahiyat dan menyatu dengan lampu kaca pemutar jiwa. Dalam sekejap, mahiyat hitam itu tiba-tiba duduk, seolah-olah menjadi hidup. Hahaha, nenek moyang kita akan segera kembali, dan kalian semua akan mati. Melihat pemandangan ini, Ye Yuan yang badannya telah pulih tidak dapat menahan tawa terbahak-bahak ke arah langit. Apakah Ye Fan benar-benar akan kembali? Menghadapi situasi ini, ekspresi Kaisar Semu Hongtian menjadi sangat rumit. Jika Ye Fan benar-benar hidup kembali, apa yang akan dia pilih? Pemimpin pengawal iblis itu mendengus dingin, memangnya kenapa kalau dia selamat? Paling buruk kita bisa membunuhnya. Jika Ye Fan benar-benar dibangkitkan, dia ada hubungannya dengan iblis dan pasti akan mati. Dia segera memberi perintah untuk membunuh pihak lainnya. Namun siapa sangka, begitu ia selesai bicara, mahiyat itu tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata itu segelap malam, memperlihatkan kegilaan dan kehancuran. Ada juga gumpalan cahaya ungu aneh yang tercampur di dalamnya. Kalian semua, pantas mati. Mahiyat hitam itu membuka mulutnya, dan suaranya bagaikan guntur, menghancurkan kehampaan. Dengan lambaian tangannya, dia benar-benar menekan Kaisar Semu Hongtian. Ini, tidak seorang pun menyangka bahwa mahiyat saja bisa begitu mengerikan. Aura mengerikan itu begitu kuat sehingga bahkan kelima pemimpin pasukan iblis terpaksa mundur berulang kali. Tidak, dia jelas bukan Ye Fan. Meskipun Ye Fan saat itu adalah Kaisar Semu yang sempurna, dia belum mencapai level ini. Semua orang terkejut dan bingung. Hahaha. Melihat pemandangan ini, Ye Yuan sangat gembira. Apa yang kalian, orang-orang biasa, tahu? Dulu leluhurku punya modal untuk membuktikan kebenarannya. Sekarang, dengan harta karun yang kutemukan di kedalaman tanah pemakaman, dia telah terlahir kembali di Nirwana. Para leluhur telah kembali, dan keluarga Ye kita akan menguasai dunia. Begitu dia selesai berbicara, sesuatu yang aneh terjadi. Saya melihat cahaya ungu di mata mahiyat hitam itu semakin lama semakin terang. Akhirnya, pupil matanya meledak, dan cahaya ungu itu berubah total menjadi naga ungu. Ah! Ye Yuan menjerit saat naga ungu itu mengebor ke dalam badannya. Leluhur. Ye Yuan bingung. Mengapa leluhurnya menyerangnya terlebih dahulu setelah dihidupkan kembali? Pada saat ini, Suyu menggelengkan kepalanya sedikit dan mendesah, apakah kamu yakin orang yang kembali itu benar-benar Ye Fan? Mendengar ini, badan Ye Yuan gemetar. Apa yang kau bicarakan? Siapa lagi orang ini kalau bukan leluhur kita yang jauh? Dia tidak mempercayainya, dan menggelengkan kepalanya dengan liar, dan terus berteriak pada mahiyat hitam itu, mencoba membangunkannya. Namun pada saat berikutnya,
tekanan dahsyat turun dari langit dan menghancurkan badannya sepenuhnya. Aura iblis yang kuat menyebar. Namun kali ini tidak berubah menjadi wujud Ye Yuan seperti sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar Semu Hongtian menempelkan wajahnya ke tanah, tertekan dan tidak bisa bergerak. Pada saat ini, keraguan di hatinya mencapai puncaknya. Rencana keluarga Ye selesai tepat seperti yang direncanakan. Lampu pemindah jiwa berkilau telah berhasil memasuki wadah, dan dengan bantuan berbagai cara, Ye Fan seharusnya dapat kembali dengan selamat. Tapi mahiat hitam di depanku. Tetapi ternyata sangat berbeda dari apa yang diharapkan. Mungkinkah jiwa Ye Fan telah kehilangan terlalu banyak setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia menyerang bangsanya sendiri tanpa pandang bulu. Kakak Ye, ini aku, Hongtian, Kaisar Semu Hongtian, dengan secercah harapan, mengaktifkan kekuatan kekaisarannya dan mengirimkan suara ke telinga mahiat hitam itu. Hehehe, pada saat ini, tawa serak keluar dari mulut mahiat hitam itu. Setelah itu, semua orang melihat naga ungu itu menggigit dan melahap Ye Yuan sepenuhnya. Naga ungu itu membubung ke angkasa, berputar-putar sejenak, lalu menyatu dengan mahiat hitam. Kaisar ini tentu tahu bahwa kamu adalah Hongtian. Mahiat hitam itu perlahan berdiri, dan saat dia bergerak, warna hitam di badannya mulai memudar, memperlihatkan jubah hitam pekat. Pada jubah itu, seekor naga raksasa bercakar 5 memamerkan taring dan cakarnya, seolah-olah hendak lepas landas. Ketika Kaisar Semu Hongtian melihat wajah itu, hatinya terguncang dan dia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Tidak, kamu, bukan Ye Fan. Pupil matanya menyempit dan ada sedikit ketakutan di matanya. Wajah orang ini bukan Ye Fan. Namun, hal itu tidak asing baginya. Abadi, engkau adalah Kaisar Agung yang abadi. Kaisar Semu Hongtian meraung ngeri. Wajah Henggu tenang, dan dia mengangguk sedikit. Aku tidak menyangka kamu masih mengenali Kaisar ini. Setelah dia selesai berbicara, dia memandang Suyu dari samping, dengan senyum sinis di bibirnya. Wah, aku jadi harus berterima kasih padamu. Ledakan. Sebuah kekuatan penghancur datang menyerbu ke arahnya, tetapi dihalangi oleh 5 Kaisar Semu di depan Suyu. Itu memang kamu, kok? Suyu tidak memiliki ekspresi di wajahnya dan berbicara dengan nada datar. Kaisar Agung Henggu mensibir dan berkata, jika kamu tidak mengambil kembali pikiran Kaisar yang kutinggalkan di alam bawah, aku harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk bangkit kembali. Mendengar percakapan antara keduanya, pikiran Kaisar Semu Hongtian berdengung, jadi, orang yang direncanakan keluarga Ye untuk dibangkitkan selamanya adalah kamu. Tentu saja tidak. Kaisar Abadi menggelengkan kepalanya dan mengarahkan tangannya. Saat berikutnya, awan asap ungu hitam muncul dan berubah menjadi wujud Ye Yuan. Namun, pada saat ini, aura Ye Yuan sangat lemah. Badan iblisnya telah dijarah sepenuhnya oleh Kaisar Abadi, dan kini hanya tersisa cangkang rapuhnya. Kutu kupret, aku tidak menyangka bahwa pada langkah terakhir, kau akan keluar dan memetik buah persik. Melihat Kaisar Abadi, kemarahan di mata Ye Yuan hampir menembus langit. Mendengar hal ini, Kaisar Agung Henggu tidak merasa cemas maupun kesal, malah tertawa terbahak-bahak, bukankah kau sendiri yang menggali badanku dari kuburan? Ye Yuan tampak muram dan tetap terdiam. Setelah mendengar kata-kata itu, semua orang yang hadir akhirnya memahami kebenaran masalah ini. Setelah kehilangan Ye Feng sebagai wadahnya, Ye Yuan secara tidak sengaja menggali badan Kaisar Abadi dari dalam gundukan kuburan, dan ingin menggunakannya sebagai wadah untuk membangkitkan Ye Fan. Yang tidak disangka-sangka adalah Kaisar Agung Henggu sebenarnya tidak mahtai sama sekali. Kesadaran kekaisarannya disembunyikan di dalam guci setan pemakan langit milik Suyu, dan di saat kritis itu, dia merebut semua yang telah dipersiapkan keluarga Ye untuk Ye Fan, dan langsung terlahir kembali dari abu, pulih ke kondisi puncaknya. Pencuri tua, aku akan membunuhmu. Ye Yuan sangat marah, dan menyerbu ke depan sambil meraung tanpa menghiraukan apapun. Akan tetapi, pada saat ini, dia tidak membutuhkan Kaisar Abadi untuk mengambil tindakan sama sekali, karena dia tidak bisa mendekati pihak lainnya sama sekali. Kaisar Abadi tersenyum cerah, ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu atas badan iblis alienmu. Kalau bukan karena ini, aku khawatir aku tidak akan bisa pulih secepat ini. Kau, juga bergabung dengan iblis alien. Kaisar Semu Hongtian merasa ngeri. Tidak masalah jika karakter kecil seperti Ye Yuan memberontak, itu dapat ditekan dengan mudah.
Tetapi jika makhluk seperti Kaisar Abadi, yang berada pada level setengah Kaisar, memberontak, maka keadaan akan menjadi sangat buruk. Kaisar Henggu terus tersenyum, ini bukan pemberontakan, aku hanya bekerja sama dengan mereka. Ledakan. Mendengar kata-kata itu, bagaikan guntur meledak dalam pikiran setiap orang. Kaisar Abadi benar-benar telah menyerah kepada iblis alien. Dari zaman dahulu hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya makhluk di atas level kuasi Kaisar dalam ras manusia membelot ke pihak iblis. Kalau masalah ini sampai tersebar, seluruh langit akan bergetar. Setan, memang benar bahwa keberhasilan dan kegagalan semuanya disebabkan oleh iblis alien. Ye Yuan terjatuh ke tanah tak berdaya, tersenyum pahit, hatinya penuh penyesalan. Sebagai orang yang menciptakan hasil ini dengan tangannya sendiri, dia baru menyadari semuanya dengan terlambat. Dari awal sampai akhir, dia hanyalah pion. Seluruh keluarga Ye dimusuhi oleh iblis alien dan Kaisar Abadi. Pada awalnya, ketika tidak ada harapan untuk menghidupkan kembali leluhurnya, ia percaya pada tipu daya iblis dan mempraktikkan metode iblis. Pada akhirnya, ternyata itu semua hanya penipuan. Segala yang dimilikinya, segala yang dimiliki keluarga Ye, hanyalah untuk membantu orang lain. Upaya mereka dari generasi ke generasi dan kegigihan mereka dalam keyakinan hanya membuahkan hasil ini. Hahaha, Ye Yuan tertawa keras ke arah langit, tawanya penuh dengan kegilaan dan penyesalan yang mendalam. Wah, saat berikutnya, badan Ye Yuan meledak, bersama dengan jiwanya, yang hancur dan musnah sepenuhnya. Dia malu menghadapi leluhur keluarga Ye. Oleh karena itu, pilihannya adalah menghilang sepenuhnya. Kaisar Semu Hongtian tampak sedih dan merasakan duka yang teramat dalam. Setelah sahabatnya Ye Fan meninggal dunia, dia mempercayakannya untuk melindungi keluarga Ye. Namun pada akhirnya, dia tetap gagal menuntaskan amanah sahabatnya itu. Bukan hanya Ye Fan sendiri yang dilahap sebagai makanan, tapi kini bahkan garis keturunan terakhir keluarga Ye pun telah hilang. Hei, kenapa kamu ingin melakukan ini? Kaisar Henggu menggelengkan kepalanya. Awalnya aku ingin menyelamatkan nyawamu karena kontribusi besar keluarga Ye kepadaku. Aku tidak menyangka kau begitu keras kepala. Melihat ini, kelima kaisar semu dari keluarga Su mengerutkan kening dan tampak serius. Tuan muda, kami akan melindungimu nanti. Mereka memandang Su Yu, sudah mengambil keputusan. Henggu adalah setengah kaisar, dan sulit bagi mereka berlima untuk mengalahkannya bahkan jika mereka bekerja sama. Paling banter mereka hanya dapat menahannya dalam waktu singkat. Begitu pertempuran dimulai, tidak akan ada lagi energi tersisa untuk melindungi Su Yu. Oleh karena itu, prioritas pertama adalah melindungi Su Yu dan mengevakuasi area pemakaman. Kalian mundur saja. Su Yu melambaikan tangannya dan berkata, aku akan berbicara dengannya terlebih dahulu. Namun, menghadapi musuh yang kuat, Su Yu tidak punya niat untuk mundur. Sebaliknya, dia berencana untuk mengobrol dengan Kaisar Abadi terlebih dahulu. Tuan muda, Anda tidak bisa melakukan itu. 5 kaisar semu keluarga Su tiba-tiba marah dan hendak menghentikannya. Namun, pada saat ini, Kaisar Henggu Nian sedikit tertegun, lalu dia tertawa, kamu cukup berani, tapi aku tidak berencana untuk membiarkanmu pergi. Dia mengulurkan jari-jarinya dan menggerakkannya dengan lembut di depannya. Tiba-tiba, setan aneh muncul di hadapan semua orang. Saya melihat 4 sayap di kepalanya, cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya mengambang di badannya, dan sepasang mata ungu mekar seperti 2 bola api di malam yang gelap. Di belakangnya, ekor besar terus berayun, dan ditutupi dengan paku. Hehe, menurutmu apa yang akan terjadi pada seluruh alam atas jika pangeran keluarga Su digantikan oleh iblis? Bersambung.